Dulu selalu dihina dan direndahkan oleh keluarganya. Saat bertemu ikan mas ajaib, nelayan miskin ini berubah kaya. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Matahari pesisir siang itu tidak sekadar bersinar, melainkan seolah menumpahkan lahar tak kasat mata yang memanggang aspal dermaga desa hingga retak-retak menganga. Uap panas mengepul dari permukaan jalan, menciptakan fatamorgana yang menari-nari liar, membawa serta aroma busuk yang luar biasa menyengat. Perpaduan antara pekatnya tumpahan solar dari kapal-kapal besar, garam laut yang mengering, dan bangkai ikan pari yang dibiarkan membusuk di sudut karang. Di tengah terik yang seolah sanggup melelehkan tulang itu, sesosok tubuh kurus melangkah gontai membelah keramaian pelabuhan. Pria itu menyeret sebuah jala yang lebih mirip kain pel cuci piring daripada alat tangkap nelayan. Banyu, nama pria itu, melangkah dengan tatapan kosong namun setenang palung lautan paling gelap. Kulitnya yang dulu mungkin cerah, kini telah berubah menjadi legam sempurna, terbakar oleh kejamnya cambukan sinar matahari dan angin laut hingga mengelupas kasar di bagian tengkuk serta bahunya. Setiap langkah yang diambil Banyu diiringi oleh bunyi decitan memilukan dari sandal jepit beda warna yang tipisnya nyaris menyentuh aspal mendidih. Kaos partai lusuh yang membalut tubuhnya dipenuhi lubang sisa gigitan tikus, basah kuyup oleh keringat dingin masam yang menciptakan jejak noda kecoklatan yang menjijikkan di punggungnya. Aroma yang menguar dari tubuhnya adalah parfum kemiskinan yang abadi, bau lumpur tambak, keringat asam, dan amis ikan asin yang menempel hingga ke pori-pori. Para kuli angkut dan pedagang pasar ikan yang berpapasan dengannya terang-terangan menutup hidung mereka rapat-rapat, beberapa bahkan sengaja meludah ke tanah untuk menunjukkan rasa jijik yang tak ditutup-tutupi. Namun Banyu tetap diam. Wajahnya stoik, urat-urat rahangnya hanya mengeras sejenak sebelum ia kembali menundukkan kepala, membiarkan tangannya yang dipenuhi kapalan tebal sekasar parut kelapa itu terus menyeret jala kosongnya. Di ujung dermaga utama, pemandangan yang sangat kontras sedang berlangsung bak pertunjukan teater yang menyayat hati. Suara musik dangdut berdentum keras dari pengeras suara raksasa, mengiringi pesta perayaan bersandarnya kapal penangkap ikan tuna sebesar terbaru. Kapal itu berdiri sangat angkuh dengan ket putih bersih dan lambung besi yang menyilaukan mata, sangat menjomplang jika dibandingkan dengan perahu kayu lapuk milik Banyu yang hanya ditambal menggunakan sengkaratan dan terpal sobek. Di atas gelada utama yang berlapis kayu jati mahal, berdirilah Juragan Darmawan, kakak kandung Banyu. Perut buncit Darmawan dibalut oleh kemeja sutra impor bermotif jangkar emas, sementara kacamata hitam tebal bertengger di wajahnya yang licin berminyak. Tangannya yang dipenuhi cincin batu akik raksasa sibuk melempar-lemparkan lembaran uang 100 ribuan ke udara, diperebutkan bagai makanan anjing oleh para anak buah kapalnya yang bersorak-sorai. Langkah pelan Banyu mau tidak mau harus melewati geladak kapal mewah tersebut untuk menuju ke jalan pulang. Ia berusaha menunduk serendah mungkin, menyembunyikan diri di balik bayang-bayang tiang pelabuhan. Namun, mata Darmawan rupanya setajam elang jika itu menyangkut peluang untuk menghina darah dagingnya sendiri. Menyadari kehadiran sosok gembel berbaju partai itu, Darmawan mengangkat tangannya, menghentikan musik seketika. Hening yang canggung langsung menyergap dermaga. Sambil meludah tepat ke arah bawah, hingga air liurnya jatuh memercik tidak jauh dari ujung kaki Banyu yang kotor, Darmawan mendesis tajam dari atas kapalnya. "Heh, sampah laut. Berhenti kau di situ." Raung Darmawan dengan suara lantang yang menggelegar ke seluruh penjuru pelabuhan, membuat puluhan pasang mata warga seketika menoleh dan memusatkan perhatian pada Banyu yang mematung kaku. "Sampai kiamat pun kau cuma pantas jadi keset kakiku. Dasar benalu bau amis. Berani-beraninya kau lewat di depan kapal miliaran rupiahku dengan wujud gembel kurapmu itu. Hah? Bikin kotor udara keluargaku saja." Banyu menghela napas panjang yang terasa seberat jangkar di dadanya. Rasa perih melilit perutnya yang belum diisi sebutir nasi pun sejak 2 hari lalu. Namun ia memaksa kepalanya untuk mendongak menatap sang kakak. "Maafkan saya, Kak Darmawan. Saya hanya ingin lewat untuk pulang. Laut sedang tidak bersahabat hari ini, jala saya robek tersangkut karang," jawab Banyu dengan nada datar. Suaranya terdengar sangat parau karena kehausan yang luar biasa, namun sama sekali tidak menyiratkan nada mengemis. Ia menelan ludahnya yang terasa seperti pasir kasar di tenggorokan. Ketulusan dalam nada suara Banyu justru menjadi bahan bakar yang menyulut tawa meledak dari geladak kapal. Dari balik punggung Darmawan, melangkah maju sosok Marni,
istri sang juragan. Wajahnya dipenuhi riasan tebal yang menor, sementara tangan kanannya sibuk mengipasi diri dengan kipas cendana wangi mahal. Berbagai gelang emas bergemerincing berisik di lengannya saat ia menunjuk tepat ke hidung Banyu. "Laut tidak bersahabat katamu," pekik Marni dengan tawa melengking yang terdengar bagai gesekan garpu di atas piring kaca, melukai telinga siapapun yang mendengarnya. "Bukan lautnya yang tidak bersahabat, Banyu. Tapi laut itu sendiri yang jijik melihat wajah melaratmu. Kau lihat kapal suamiku? Ini hasil kerja keras, bukan hasil melamun seperti orang dungu sepertimu. Kehadiranmu di sini saja sudah membawa sial bagi panen ikan seluruh desa. Bau badanmu itu merusak selera makan tamu-tamu VIP kami. Tahu tidak?" "Benar," kata istriku. Darmawan menimpali sambil turun meniti tangga geladak, melangkah angkuh menghampiri Banyu. Sepatu kulit mahalnya yang mengkilap sengaja diinjakan keras-keras ke atas jala robek milik Banyu yang tergeletak di aspal panas. "Orang sepertimu ini adalah aib keluarga. Ibu pasti menangis darah di alam kubur melihat anak bungsunya jadi gelandangan laut yang menjijikan." Darmawan merogoh saku kemeja sutranya, mengeluarkan sekeping uang logam 500 perak yang kusam, lalu melemparkannya dengan kasar hingga mendarat di tanah berdebu tepat di depan kaki Banyu. "Ambil itu, sampah. Beli nasi aking sana supaya kau tidak mati kelaparan di depan rumahku dan menyusahkan orang desa untuk mengubur. Bangkaimu, berlutut dan ambil." Udara di dermaga seolah mendadak membeku di tengah cuaca yang mendidih. Puluhan warga desa, pedagang, dan anak buah kapal Darmawan tidak ada yang berani bersuara membela. Justru banyak dari mereka yang tersenyum mengejek, menikmati tontonan gratis yang merendahkan martabat manusia itu. Urat-urat di tangan kasar Banyu menonjol jelas. Jemarinya mengepal kuat di balik punggung, hingga kuku-kukunya memutih menahan amarah yang bergejolak hebat di dalam dada. Jantungnya bergemuruh, membentur tulang rusuknya dengan ritme yang menyakitkan. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur dari pelipisnya, bercampur dengan debu aspal yang menempel di wajah legamnya. Ia menatap koin 500 rupiah di atas tanah berdebu itu, lalu secara perlahan mengangkat pandangannya, menatap lurus tepat ke dalam kornea mata Darmawan dengan sepasang matanya yang setenang palung laut hitam. "Terima kasih atas kebaikanmu, Kak. Simpan saja koin ini. Suatu saat mungkin kakak yang akan lebih membutuhkannya untuk bertahan hidup," ucap Banyu dengan suara yang sangat rendah, dingin, dan nyaris seperti bisikan angin maut. Sebuah kalimat yang entah mengapa membuat bulu kuduk Darmawan meremang dan memaksanya mundur selangkah secara refleks. Tanpa menunggu balasan dari kakaknya yang wajahnya kini merah padam karena terhina oleh jawaban penolakan tersebut, Banyu menarik jalannya dengan kasar dari bawah pijakan sepatu kulit Darmawan. Pria berbaju lusuh itu membalikan badan, kembali berjalan gontai menyeret jala robeknya, membelah kerumunan orang yang menatapnya dengan pandangan merendahkan. Tawa ejekan dan makian sumpah serapah Marni terus menggema menembus telinganya, menyertai setiap langkah beratnya menuju gubuk reyot di ujung pesisir. Di dalam keheningannya yang absolut, Banyu menyimpan seluruh ludah dan hinaan hari ini. Ia membiarkan mereka berpesta di atas kesombongan semu, tanpa satupun dari mereka menyadari bahwa gelombang pasang pembalasan yang menghancurkan sedang perlahan terbentuk di dasar samudera kesabarannya. Malam itu, langit di atas pesisir desa seolah mengamuk, menumpahkan murka yang tak tertahankan lewat badai dahsyat yang mencambuk daratan. Angin topan menderu dengan suara melolong yang mengerikan, menerjang gubuk reot Banyu hingga dinding anyaman bambunya berderak keras, nyaris hancur berkeping-keping terbawa badai. Air hujan yang sedingin es merembes masuk melalui atap rumbia yang bocor parah, membasahi lantai tanah liat hingga menjadi genangan lumpur yang menjijikan. Di sudut ruangan yang paling gelap, Banyu meringkuk memeluk lututnya, menggigil hebat dengan gigi yang terus bergemeretak tak terkendali. Rasa lapar yang merobek-robek lambungnya terasa seperti ribuan silet berkarat yang mengiris bagian dalam perutnya secara perlahan tanpa ampun. Kepalanya berdenyut nyeri, dan pandangannya berkunang-kunang setiap kali kilatan petir menyambar menyilaukan mata. "Tuhan, jika malam ini adalah akhir dari penderitaanku, biarkan ombak menelanku utuh-utuh." Rintih Banyu tertahan di balik bibirnya yang membiru pucat dan pecah-pecah. "Tapi aku bersumpah, aku tak akan pernah mati berkalang tanah sebagai pecundang yang mengemis sesuap nasi basi pada kakakku sendiri." Dengan sisa tenaga yang entah dari mana asalnya, Banyu menerobos badai, melawan angin kencang yang seolah ingin mencabut nyawanya. Ia tertatih menuju pantai. Barangkali laut yang ganas malam ini sudi melemparkan bangkai ikan atau serpihan kayu untuk mengganjal perutnya yang telah kosong berhari-hari.
Di bibir pantai yang diterjang ombak setinggi 3 meter, kilat raksasa menyambar membelah kegelapan malam, mengekspos sebuah pemandangan yang membuat langkah gontai Banyu mendadak terhenti kaku. Tepat di celah karang-karang hitam yang setajam belati, seekor ikan mas berukuran raksasa menggelepar lemah tak berdaya. Sisiknya memancarkan pendar cahaya keemasan yang mustahil, menyala terang menantang kelamnya badai yang mencekik. Nafas Banyu tercekat di tenggorokan. Ikan itu jelas bukan tangkapan biasa, besarnya seukuran manusia dewasa, dan jika dijual ke tengkulak rakus di kota, atau sekadar diiris dagingnya yang montok itu, Banyu bisa makan daging mewah hingga berbulan-bulan lamanya. Ia melangkah maju dengan lutut gemetar, menatap makhluk indah yang kini sedang sekarat dengan mulut ternganga mencari air. Ya Tuhan, dagingmu sungguh menggoda, kawan. Kekeh Banyu getir, menertawakan kewarasannya sendiri yang mulai terkikis oleh halusinasi lapar yang menyiksa. Andai aku membawamu pulang malam ini, Kak Darmawan dan istrinya yang congkak itu takkan lagi berani meludah di hadapanku. Aku bisa membeli sisa harga diriku kembali dengan tebusan sisik emasmu ini. Banyu mengulurkan tangannya yang kasar dan penuh kapalan. Ujung jemarinya menyentuh sisik emas yang secara ajaib terasa sehangat bara api di tengah badai es. Namun, saat tatapan lelah Banyu berserobok dengan mata bulat sang ikan, ia melihat sesuatu yang menghancurkan dinding pertahanannya. Sebuah keputusasaan murni yang sama persis dengan apa yang ia rasakan saat diinjak-injak siang tadi di tengah dermaga. Tangan Banyu yang semula bersiap mengangkat dan memanggul tubuh ikan itu seketika gemetar hebat. Alih-alih mencengkeram, jemari kasarnya perlahan membelai lembut sirip sang ikan yang berdarah terkoyak ujung karang. "Kenapa kau menatapku seperti itu?" jerit Banyu tiba-tiba. Suaranya pecah oleh isak tangis yang tak lagi bisa ia bendung. "Kau pikir aku monster kejam seperti keluargaku? Kau pikir aku akan menari-nari di atas penderitaanmu hanya demi mengisi perutku sendiri?" Air mata panas menganak sungai di pipi legamnya, bercampur baur dengan air hujan yang membeku di wajahnya. Banyu berlutut di atas hamparan karang yang tajam, sama sekali mengabaikan lututnya yang kini robek dan berdarah. Ia memeluk erat tubuh licin ikan mas raksasa tersebut dengan kedua lengannya yang kurus krempeng namun dipenuhi tenaga keputusasaan. "Dengarkan aku, makhluk indah," bisik Banyu tepat di dekat insang yang megap-megap itu, menulikan telinganya dari godaan rasa lapar yang makin brutal. "Dunia ini sudah terlalu kejam untuk kita yang lemah. Aku tahu rasanya sekarat tanpa ada satupun tangan yang mau menolong. Aku menolak menjadi bagian dari kekejaman itu." Dengan raungan panjang membelah suara petir, Banyu mengangkat tubuh seberat puluhan kilogram itu, otot-otot di lehernya menonjol seolah urat nadinya nyaris putus. "Kau milik lautan bebas. Kembalilah ke rumahmu, biarkan aku yang menanggung lapar ini hingga mati." Banyu melemparkan ikan ajaib itu melewati barikade karang, melepaskannya kembali ke pelukan ombak samudra. Tubuh kurusnya langsung ambruk menabrak batu hitam, paru-parunya rakus mencari udara, pasrah menunggu ajal menjemputnya di tengah kedinginan mutlak. Namun, sebelum kesadaran Banyu sepenuhnya terenggut, lautan yang sedang mengamuk gila itu mendadak terdiam sunyi bak dikutuk oleh sang waktu. Angin topan berhenti menderu, dan tetesan hujan menggantung melayang di udara bagai mutiara kaca yang membeku. Dari tengah pusaran ombak yang kini mereda menjadi riak selembut sutra, pendar keemasan itu kembali muncul, meledak berkali-kali lipat lebih menyilaukan hingga menerangi seluruh penjuru langit pesisir malam itu. Suara agung tak kasat mata bergema hebat, tidak terdengar di telinga, melainkan langsung merasuk menembus relung jiwa Banyu hingga membuat pria itu merinding hebat ke tulang sumsumnya. Manusia yang malang, namun berhati malaikat. Suara mistis itu bergetar lambat, berat dan dipenuhi otoritas kuno yang menggetarkan ritme jantung Banyu. "Berabad-abad lamanya aku menguji umat manusia, menyamar sebagai makhluk tak berdaya yang sekarat di pantai ini. Mereka semua buta oleh kerakusan, siap mencabik dagingku demi segenggam emas fana. Namun kau, dalam kelaparan yang menggerogoti kewarasanmu, memilih mati agar aku bisa hidup." Sebuah bola cahaya kecil yang berputar seukuran kelereng melesat dari pusat lautan, melayang mendekati dada Banyu, dan perlahan menembus masuk tanpa rasa sakit ke dalam jantungnya. Rasa hangat yang luar biasa seketika meledak menelusuri setiap inci pembuluh darahnya, secara ajaib mengusir seluruh luka, perih lapar, dan kelelahan parahnya dalam sekejap mata. "Terimalah mutiara abadi ini, Banyu. Mulai detik ini, setiap tetes air laut di dunia ini tunduk pada namamu. Aku serahkan Oceanic Grand Holdings, kekaisaran bisnis maritim terbesar di muka bumi, ke dalam genggamanmu."
Kekayaanmu kini tak terhitung, melampaui jumlah butiran pasir di seluruh pantai. Berdirilah, karena kau adalah Raja Lautan yang sesungguhnya. Banyu terengah-engah bangkit, memegangi dadanya yang kini berdetak kencang dengan kekuatan superior yang tak terbayangkan. Ingatan asing membanjiri otaknya secara sistematis. Deretan kata sandi untuk nomor rekening dengan nominal triliunan rupiah tanpa batas, koordinat armada ratusan kapal pesiar dan kapal penangkap ikan raksasa, hingga sertifikat kepemilikan mutlak atas pelabuhan-pelabuhan paling elit di dunia. Semuanya kini sah secara hukum tercatat atas namanya secara gaib namun sangat nyata di dunia manusia. Ia menatap telapak tangannya yang kapalan, menyadari dalam satu jentikan jari ia bisa mengubah wujudnya menjadi pangeran tampan berpakaian sutra yang akan membuat Darmawan dan Marni sujud menyembah telapak kakinya yang kotor. Namun, bukannya merayakan dengan tawa lepas, seulas senyum yang teramat sangat dingin, tajam, dan penuh perhitungan perlahan terukir di sudut bibir Banyu yang pecah-pecah. Apa artinya semua triliunan ini, jika aku tak tahu siapa manusia yang benar-benar tulus menemaniku saat aku berada di dasar neraka? Gumam Banyu pada lautan malam yang kini tenang. Kekayaan yang instan hanya akan melahirkan lintah penjilat. Jika aku pulang dengan emas malam ini, keluargaku hanya akan memuja hartaku, bukan menyesali dosa keji mereka kepadaku. Banyu meremas kuat kaos partai lusuhnya yang berbau anyir, dan membetulkan letak sandal jepitnya yang putus. Kak Darmawan, Marni bersiaplah, ucap Banyu mendesis pelan, menatap bayangan dirinya yang gembel terpantul di genangan air hujan. Kalian telah membuang adik kalian seperti bangkai menjijikan. Mulai besok, kalian akan melihat bangkai berbau amis ini hidup untuk menelan habis seluruh kebanggaan dan harta kalian. Malam itu, seorang triliuner penguasa dunia maritim berjalan pulang dengan tenang dalam wujud seorang nelayan sampah yang paling hina, menyembunyikan badai pembalasan dendam paling mematikan di balik setiap langkah kakinya. Pesta syukuran yang digelar di pelataran rumah gedongan Juragan Darmawan malam itu, benar-benar mengaburkan batas antara perayaan dan pameran kesombongan murni. Ribuan lampu hias berkedip menyilaukan mata, dirangkai menyerupai jaring raksasa yang menutupi langit-langit tenda sutra seharga puluhan juta rupiah. Aroma kemewahan menguar dari setiap sudut. Wangi parfum impor milik para tamu undangan berbaur dengan asap tipis dari panggangan lobster raksasa, daging sapi wagyu, dan hidangan laut kelas VIP yang disajikan di atas meja-meja berlapis taplak beludru merah. Di tengah hiruk-pikuk tawa palsu dan dentingan gelas kristal yang beradu, Darmawan berdiri membusungkan dada di atas panggung kecil. Jas sutra birunya berkilau ditimpa cahaya lampu. Istrinya, Marni, terus-menerus membetulkan letak kalung berlian imitasi di lehernya agar semua istri pejabat desa memperhatikannya. Namun, semua kemegahan yang memabukkan itu mendadak seolah membeku ketika sesosok bayangan yang sangat salah tempat melangkah perlahan melewati gerbang besi tempa yang menjulang tinggi. Banyu datang dengan wujud yang secara visual merobek tirai kemewahan pesta tersebut. Ia masih mengenakan kaos partai lusuhnya yang berlubang di sana-sini, kini semakin terlihat mengenaskan dengan bercak lumpur tambak yang mengering di bagian dada. Sandal jepit putusnya yang diikat menggunakan tali rafia bergesekan dengan lantai marmer impor pelataran rumah, menciptakan bunyi seretan yang mengganggu telinga. Alih-alih merasa minder, sepasang mata legam Banyu justru memancarkan ketenangan absolut. Sebuah aura tersembunyi dari seorang penguasa lautan yang kini mengendalikan triliunan rupiah di ujung jarinya. Di kedua tangannya yang penuh kapalan tebal, ia mendekap erat sebuah bungkusan daun pisang yang masih mengepulkan asap hangat. Itu adalah ikan bakar sederhana, satu-satunya tangkapan yang ia peroleh dari sisa-sisa pancingan, yang sengaja ia masak sendiri dengan bumbu seadanya sebagai bentuk hadiah tulus untuk sang kakak. Namun, ketulusan itu tak ubahnya racun di mata mereka yang mabuk harta. Kehadiran Banyu tidak disadari lewat pandangan mata terlebih dahulu, melainkan melalui aroma menyengat yang langsung menampar indera penciuman para tamu VIP. Bau lumpur asam, keringat menyengat, dan amis ikan busuk seketika mengalahkan wangi parfum mahal di udara, membuat belasan tamu serempak menutup hidung mereka sambil terbatuk-batuk menahan mual. Menyadari sumber kekacauan itu, mata Darmawan membelalak lebar hingga nyaris melompat dari rongganya. Wajahnya yang berminyak seketika merah pada menahan malu yang membakar ubun-ubun. Heh, babi laut sialan. Siapa yang memberi izin bangkai bernapas sepertimu menginjakan kaki kotor ini di istanaku? Raung Darmawan dari atas panggung. Suaranya yang menggelegar lewat mikrofon membuat musik orkestra pengiring pesta terhenti mendadak. Ia melompat turun, berjalan menghentak ke arah Banyu dengan tangan mengepal hingga urat-urat di lehernya menonjol keluar. Kau sengaja ingin merusak pestaku. Hah!
Kau ingin membuatku malu di depan Pak Camat dan para investor kapalku dengan bau busukmu ini. Banyu sama sekali tidak gentar melihat kakaknya yang murka seperti banteng terluka. Ia tidak mundur selangkah pun. Napasnya teratur bagai deburan ombak yang tenang. Saya tidak bermaksud merusak apapun, Kak Darmawan, jawab Banyu dengan suara tenang yang mengalun datar. Matanya menatap lurus menembus kabut amarah sang kakak. Ia menyodorkan bungkusan daun pisang di tangannya dengan gerakan perlahan dan sangat sopan. Saya hanya datang untuk mengucapkan selamat atas armada kapal baru kakak. Saya tidak punya uang untuk membeli kado mahal, tapi saya memasakkan ikan bakar ini sendiri. Ini ikan segar. Saya harap kakak dan Kak Marni mau menerimanya sebagai tanda bahwa saya tetap menghormati keluarga ini. Ada jeda sepersekian detik di mana keheningan menyelimuti pesta itu. Seakan bumi berhenti berputar menunggu reaksi Darmawan atas ucapan yang begitu tulus tersebut. Namun, sebelum Darmawan sempat bereaksi, Marni telah berlari menerobos kerumunan tamu dengan langkah menghentak-hentak. Wajah menornya berkerut jijik seolah ia baru saja melihat gumpalan kotoran sapi di tengah piring makannya. Menghormati keluarga ini katamu, jerit Marni melengking tinggi, menepis tangan suaminya dan berdiri berkacak pinggang di depan Banyu. Ia mengibas-ngibaskan kipas mahalnya dengan kasar ke arah wajah adik iparnya itu untuk mengusir aroma amis. Dengar ya, gembel. Makanan dari tangan penuh kurapmu itu bahkan tidak pantas diberikan kepada anjing peliharaanku. Kau pikir kami sudi memakan sampah beracun yang kau bawa itu? Lihat baju busukmu itu. Kehadiranmu di sini adalah penghinaan terbesar bagi martabat kami. Cepat enyah dari sini sebelum aku memanggil warga untuk menyeretmu seperti anjing gila. Setiap kata yang meluncur dari mulut Marni disambut oleh kasakusuk merendahkan dari para tamu yang mulai berani menunjuk-nunjuk Banyu sambil tertawa tertahan. Banyu hanya menunduk pelan, bukan karena kalah mental, melainkan untuk menyembunyikan senyum dingin yang nyaris terbentuk di sudut bibirnya yang kering. Ia membiarkan penghinaan itu mencambuk telinganya, mencatat setiap wajah yang menertawakannya dalam ingatan fotografis yang mematikan. Saya mengerti jika kakak dan istri kakak merasa jijik melihat saya, ucap Banyu akhirnya. Suaranya sedikit ditinggikan agar terdengar menembus tawa hinaan itu, namun tetap mempertahankan ketenangan palung lautnya. Tetapi makanan adalah rezeki dari Tuhan. Jika kalian tidak mau memakannya, izinkan saya meletakkannya di meja paling sudut. Setelah itu, saya berjanji akan langsung pergi dari rumah ini tanpa mengganggu siapapun lagi. Kau benar-benar tidak mengerti bahasa manusia, ya? Bentak Darmawan, kehilangan sisa-sisa kewarasannya. Darah mendidih di otaknya saat melihat beberapa investor penting menggelengkan kepala melihat drama rendahan tersebut. Matanya berkilat penuh kebencian yang mendalam. Tanpa ragu sedikitpun, Darmawan mengangkat kaki kanannya yang terbalut sepatu kulit hitam impor seharga puluhan juta. Dengan satu ayunan penuh tenaga yang brutal, ia menendang bungkusan daun pisang di tangan Banyu. Bawa sampahmu pergi dari sini, teriaknya memekakan telinga, meludahkan amarah tepat ke wajah adiknya. Tendangan itu begitu keras, hingga daun pisang tersebut hancur berantakan di udara. Serpihan daging ikan bakar yang telah dimasak Banyu dengan susah payah berhamburan ke segala arah, jatuh berserakan mengotori lantai marmer putih yang licin mengkilap. Beberapa potong daging berlumur bumbu kecap itu bahkan mengenai ujung celana lusuh Banyu dan menodai sepatunya sendiri. Banyu terdiam kaku, memandangi daging ikan yang kini terinjak-injak oleh langkah mundur tamu yang menghindari cipratan bumbu. Di dalam rongga dadanya, mutiara ajaib sang penguasa lautan berdenyut panas, mengirimkan energi raksasa yang bisa saja dengan satu pikiran menghancurkan seluruh rumah beserta isinya ini menjadi abu dalam hitungan detik. Kekuatan miliaran dolar bergemuruh minta dilepaskan untuk melumat kesombongan sang kakak saat itu juga. Namun Banyu memilih menahan badai itu. Ia berjongkok dengan gerakan yang teramat pelan, sama sekali mengabaikan tawa mengejek yang kini meledak di seluruh penjuru pelataran. Jari-jarinya yang kasar memungut sisa daun pisang yang robek dan beberapa potong daging ikan yang hancur, membersihkan lantai marmer kakaknya dengan sisa harga diri manusiawinya yang paling murni. Sayang sekali, bisik Banyu lirih. Kalimat yang sama sekali tidak ditujukan pada makanan itu, melainkan pada takdir Darmawan yang baru saja dikunci mati menuju kehancuran malam ini. Banyu perlahan bangkit berdiri, menatap kakaknya dengan pandangan yang tiba-tiba membuat bulu roma Darmawan meremang aneh. Kak Darmawan benar. Saya sudah lancang membawa hidangan yang salah. Suatu hari nanti, saya pastikan kakak akan memakan sesuatu yang jauh lebih pantas dari ini.
Saya permisi. Banyu membalikan badannya yang ringkih, berjalan menjauh menembus gerbang besi dengan punggung yang tegak lurus menantang malam, meninggalkan Darmawan yang tiba-tiba harus mencengkeram dadanya karena merasakan firasat buruk yang teramat pekat menyelimuti udara. Sinar matahari pagi di pelataran belakang rumah mewah Juragan Darmawan terasa sangat hangat dan memanjakan kulit, memantul keemasan di atas permukaan air kolam renang berlapis keramik biru pirus yang jernih. Di tepi kolam tersebut, Marni bersandar malas di atas kursi santai berjemur yang terbuat dari anyaman rotan sintetis berharga jutaan rupiah. Wanita itu mengenakan gaun sutra tipis bermotif macan tutul. Wajahnya tertutup kacamata hitam raksasa bermerek, sementara jemarinya yang lentik dengan kuku bercat merah menyala sibuk mengoyak sepotong daging iga sapi wagyu panggang premium yang dihidangkan di atas piring porselen berukir emas. Di sampingnya, seekor anjing ras Rottweiler hitam legam bernama Brutus, yang ukuran tubuhnya nyaris sebesar anak sapi, berbaring tenang sambil mendengus, meneteskan air liur menanti sisa makanan dari sang majikan. Udara di taman belakang itu begitu harum, dipenuhi aromaterapi dari lilin-lilin mahal dan semerbak wangi bunga melati yang ditanam berjejer rapi. Namun, surga kecil buatan Marni itu seketika ternoda ketika embusan angin membawa sebuah aroma yang sangat ia kenali dan ia benci sampai ke sumsum tulangnya. Perpaduan bau amis ikan busuk, keringat masam, dan lumpur tambak yang mengering. Marni menghentikan kunyahannya, menarik turun kacamata hitamnya dengan kasar hingga bertengger di ujung hidung. Matanya menyipit tajam Bak Lang yang melihat mangsa menjijikan saat menangkap sosok Banyu yang tengah berjongkok di dekat tempat sampah raksasa di ujung taman. Pria berbaju partai lusuh penuh lubang itu, rupanya sedang mengumpulkan sisa-sisa botol kaca dan plastik dari pesta semalam, sebuah pekerjaan kasar yang bahkan para pembantu Marni pun enggan melakukannya. Punggung Banyu basah kuyup oleh keringat yang menempelkan kain kumalnya ke kulit legam yang mengelupas, sementara sandal jepit putusnya tampak semakin tipis menginjak paving blok taman. Kemarahan Marni mendidih seketika. Heh, lalat bangkai. Sedang apa kau mengais-ngais sampah di istanaku pagi-pagi buta begini? Lengking Marni memecah keheningan pagi, suaranya terdengar seperti gesekan garpu berkarat di atas kaca. Apa kau tidak punya rasa malu sedikit pun setelah suamiku menendang wajahmu semalam? Hah! Berani-beraninya kau menyebarkan wabah bau amis kotoran lautmu ini dan merusak udara pagiku yang berharga. Banyu menghentikan tangannya yang sedang memungut pecahan botol. Ia bangkit berdiri dengan gerakan yang teramat pelan. Sama sekali tidak ada gurat keterkejutan di wajahnya. Mata hitamnya yang setenang palung lautan terdalam menatap Marni dari kejauhan tanpa berkedip. Saya hanya mengambil barang-barang yang sudah tidak Kak Marni pakai. Botol-botol ini masih bisa saya tukarkan dengan beras di pasar. Ucap Banyu dengan nada yang sangat datar dan terkendali, sebuah suara yang justru entah mengapa selalu berhasil memancing amarah Marni menjadi lebih buas. Banyu menundukkan pandangannya dengan sopan, menyeka keringat asin yang mengalir di pelipisnya menggunakan punggung lengan bajunya yang kotor. Pak RT yang menyuruh saya membersihkan sisa sampah pesta di jalanan depan, dan saya melihat tempat sampah ini meluber. Saya sama sekali tidak berniat mengganggu waktu istirahat kakak. Jika kehadiran saya menyinggung, saya akan pergi membawa karung ini sekarang juga. Mendengar jawaban yang terlalu tenang dan tidak menyiratkan ketakutan itu, Marni merasa harga dirinya sebagai nyonya besar sedang diinjak-injak. Ia melempar piring porselennya ke meja kaca dengan keras, hingga menimbulkan suara dentingan tajam. Jangan berlagak seperti orang suci yang menjadi korban di sini, Banyu! Teriak Marni, bangkit dari kursi malasnya dan berjalan cepat menghampiri Banyu dengan langkah menghentak. Gelang-gelang emasnya bergemerincing berisik, bersahutan dengan geraman rendah Brutus yang mengekor di belakangnya. Kau pikir aku percaya kau cuma cari botol bekas? Kau kelaparan, kan? Kau kemari seperti anjing liar yang mengendus-endus sisa makanan kami, karena perut gembelmu itu sudah berbunyi minta diisi. Kau sengaja memasang wajah melasmu itu supaya tetangga mengira suamiku menelantarkan adik kandungnya sendiri. Dasar benalu licik, lintah darat yang bisanya cuma menghisap udara bersih keluargaku. Marni menunjuk tepat ke hidung Banyu. Jarak mereka kini hanya tersisa 1 meter, membuat Marni harus menutup hidungnya rapat-rapat karena tidak tahan dengan bau keringat sang adik ipar. Di dalam dada Banyu, mutiara abadi sang penguasa lautan berdenyut hangat, mengalirkan kekuatan absolut yang bisa dengan satu pikiran membekukan aliran darah wanita sombong di hadapannya ini. Banyu sadar betul. Satu panggilan telepon dari tangannya bisa membuat rumah mewah ini rata dengan tanah dan Marni berakhir menjadi pengemis di jalanan. Namun, kesabaran Banyu terbuat dari karang yang tak tertembus ombak.
Ia menatap mata Marni yang melotot penuh kebencian, lalu membalas dengan kelembutan yang mematikan. Saya memang lapar, Kak Marni. Saya tidak akan berbohong soal itu, jawab Banyu tenang, menahan gemuruh di perutnya yang memang belum terisi makanan layak. Tetapi saya pantang meminta belas kasihan, apalagi mencuri. Saya bekerja keras mengumpulkan botol ini dengan tangan saya sendiri. Jika Kak Marni menganggap saya aib keluarga, saya tidak bisa memaksa pikiran kakak untuk berubah. Saya hanya minta izin untuk membawa sampah ini keluar dari gerbang. Banyu membungkuk sedikit, bersiap memanggul karung plastiknya yang berat. Namun Marni belum selesai. Kesombongannya membutuhkan tumbal yang lebih nyata. Ia menatap sisa tulang iga sapi besar yang dagingnya sudah habis ia grogoti di tangannya. Tiba-tiba, senyum culas dan bengis merekah di bibir merahnya. Dengan gerakan sangat sengaja, Marni melemparkan tulang iga bekas gigitannya itu tepat ke kubangan lumpur kecil di dekat tanah pot tanaman, persis di sebelah kaki Banyu. Brutus, sang anjing raksasa, langsung menggonggong dan berlari menghampiri tulang itu, mengendusnya dengan rakus. Marni melipat kedua lengannya di dada, mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Kau bilang kau lapar, bukan? Dan kau masih ingin keluarga ini mengakuimu sebagai manusia? Ucap Marni, suaranya kini merendah menjadi desisan yang dipenuhi racun berbisa. Buktikan padaku, Banyu. Berlututlah di tanah berlumpur itu sekarang juga. Jika kau mau kuanggap sebagai adik iparku dan bukan sekadar sampah laut, kau harus berebut tulang iga itu dengan Brutus. Jilat tulang sisa gigitanku itu dari atas tanah bersama anjingku, maka aku akan memberikanmu selembar uang 100.000 untuk kau belikan beras. Ayo, tunggu apa lagi, gembel? Berlutut dan jadilah anjing peliharaanku yang patuh. Angin pagi mendadak berhenti berhembus. Keheningan yang mencekik menyergap taman belakang itu. Para pembantu yang sedari tadi mengintip dari balik pintu dapur menahan napas. Beberapa bahkan menutup mulut mereka yang ternganga ngeri melihat kekejaman sang majikan. Banyu berdiri mematung. Matanya perlahan turun menatap tulang iga berlumur tanah yang kini sedang dijilati oleh Brutus. Lalu pandangannya naik kembali, mengunci tepat di kornea mata Marni. Tidak ada kemarahan yang meledak. Tidak ada air mata penghinaan yang jatuh. Yang ada hanyalah sebuah sorot mata kosong, dingin, dan sedalam palung samudra yang tiba-tiba membuat Marni mundur selangkah tanpa sadar, merasakan hawa dingin mistis merayap di tengkuknya. Hewan peliharaan kakak tahu persis bagaimana cara mensyukuri rezeki, bisik Banyu akhirnya. Suaranya terdengar sangat pelan namun bergema merobek keheningan, mengiris udara layaknya pedang es yang terhunus. Tapi manusia yang membuang rezeki untuk merendahkan sesamanya, derajatnya jauh lebih rendah dari lumpur tempat tulang itu jatuh. Banyu memanggul karung sampah kotornya ke atas bahu yang terluka, tidak mempedulikan cairan sisa botol minuman yang merembes membasahi punggungnya. Ia berbalik, melangkah pergi dengan punggung tegak lurus menantang langit. Simpan uang 100.000 itu baik-baik, Kak Marni. Karena saat badai lautan tiba untuk menagih hutang kesombongan kalian, uang itu tidak akan cukup untuk membeli sekadar setetes air bersih penebus dosa, ucap Banyu tanpa menoleh sedikitpun. Langkah kakinya yang diiringi bunyi decitan sandal jepit murahan itu terus menjauh, meninggalkan Marni yang tiba-tiba menjerit histeris sambil membanting kursi malanya ke dalam kolam renang, dihinggapi ketakutan aneh yang tak bisa ia jelaskan saat bayangan Banyu lenyap di balik gerbang besi. Malam merayap semakin pekat, menelan desa pesisir itu dalam pelukan angin laut yang menggigit tulang. Di dalam gubuk reot yang lebih pantas disebut kandang kambing, Banyu duduk bersila di atas lantai tanah liat yang lembab. Udara dingin menyusup lewat celah anyaman bambu yang bolong, membuat nyala lampu templok di sudut ruangan menari-nari redup, melemparkan bayangan tubuh kurusnya ke dinding rapuh. Di luar, suara deburan ombak berderak menghantam karang, seolah menyanyikan simfoni rahasia bagi sang penguasa sejati. Banyu menatap telapak tangannya yang penuh kapalan tebal dan luka gores. Di balik dada legamnya yang terbalut kaos partai lusuh berbau amis keringat, mutiara abadi berdenyut dengan ritme yang menenangkan, memancarkan kehangatan mistis yang membuat Banyu sama sekali tidak merasakan dinginnya malam. Dengan gerakan perlahan, ia membongkar sebuah ubin tanah liat di bawah tikar pandannya yang robek. Dari lubang gelap itu, ia menarik keluar sebuah kotak kayu kusam. Namun, isi di dalamnya adalah sebuah anomali yang sanggup membuat siapapun terbelalak ngeri. Sebuah ponsel satelit ultra tipis berwarna hitam pekat, terbuat dari logam titanium langka dengan ukiran lambang trisula emas di bagian punggungnya,
sebuah alat komunikasi senilai miliaran rupiah yang kini berada di genggaman tangan kotor seorang nelayan gembel. Jari kasar Banyu yang masih menyisakan noda lumpur menekan satu-satunya tombol di layar ponsel tersebut. Tidak ada nada dering, hanya keheningan absolut selama 3 detik sebelum sebuah suara bariton yang berat, elegan, dan diwarnai kepanikan yang amat sangat penuh hormat terdengar memecah keheningan dari seberang sambungan. Tuan Besar Banyu, demi Tuhan dan seluruh lautan di bumi, Mutiara Utama akhirnya memancarkan sinyal. Apakah ini benar-benar Anda, Yang Mulia Penguasa? Suara itu milik Arthur Wijaya, CEO global dari Oceanic Grand Holdings di ibu kota, seorang pria berjas rapi yang biasanya membuat para menteri negara menunduk hormat, namun kini terdengar gemetar hingga nyaris menangis hanya karena mendengar embusan napas Banyu. Banyu menatap nyala api lampu temploknya dengan sorot mata sedingin es di kutub utara. Ini aku, Arthur. Tidak perlu menangis dan berlebihan. Aku masih hidup. Meski wujudku sekarang mungkin akan membuatmu muntah jika melihatnya. Jawab Banyu dengan nada datar yang mengalirkan aura otoritas mutlak, membelah jarak ribuan kilometer dan memaksa Arthur yang sedang duduk di kursi kebesarannya di puncak gedung pencakar langit, seketika berdiri tegak dan membungkuk 90 derajat ke arah teleponnya, meski Banyu tidak bisa melihatnya. Ampuni kelancangan saya, Tuan Besar. Seluruh jajaran direksi, ribuan armada kapal pesiar, dan Angkatan Laut bayaran kita sudah dalam status siaga 1. Berikan saya koordinat Anda sekarang juga. Saya akan mengirimkan armada helikopter VVIP dan pasukan elit untuk menjemput Anda malam ini juga dari desa terkutuk itu. Tuan, seru Arthur dengan napas memburu, tak sabar ingin menjemput sang dewa lautan kembali ke singgasananya yang sah. Tahan pasukanmu, Arthur. Jangan ada satupun baling-baling helikopter yang berani mendekat ke desa pesisir ini sebelum aku memberikan perintah langsung. Potong Banyu tajam, suaranya mengiris udara malam bak belati baja, membuat Arthur seketika membungkam mulutnya rapat-rapat dalam ketakutan. Banyu mengusap peluh di dahinya, membayangkan wajah sombong Darmawan dan tawa melengking Marni di taman belakang siang tadi. Urat di lehernya menonjol sesaat sebelum ia kembali mengatur ritme napasnya. Aku punya tugas pertama untukmu. Sebuah tugas yang sangat kecil untuk skala perusahaan kita, tapi butuh ketelitian absolut. Cari seluruh data keuangan atas nama Darmawan, pemilik armada kapal penangkap ikan kelas menengah di desa ini. Dia adalah kakak kandungku. Terdengar suara ketukan keyboard superkomputer yang sangat cepat dan panik di seberang sana. Hanya butuh waktu kurang dari 40 detik bagi Arthur untuk meretas dan menganalisis seluruh sistem perbankan nasional. Data ditemukan, Tuan Besar, lapor Arthur. Nadanya kini berubah menjadi sangat profesional namun menyiratkan keheranan yang kental. Maafkan kelancangan saya, Tuan. Jika pria ini adalah kakak Anda, mengapa catatan keuangannya begitu memalukan dan hancur? Kapal baru yang ia pamerkan tempo hari bukan dibeli dengan uang tunai, melainkan digadaikan ke konsorsium rentenir gelap dan 3 bank daerah dengan bunga yang mencekik leher. Ia bahkan memalsukan beberapa surat izin berlayar agar bisa mendapat pinjaman. Pria ini tidak kaya, Tuan. Ia hanya sebuah balon udara rapuh yang memompa dirinya dengan utang beracun demi terlihat mewah di mata warga desa yang bodoh. Senyum asimetris yang teramat sangat mengerikan dan dingin perlahan terbentuk di sudut bibir Banyu yang pecah-pecah. Ia sudah menduganya semenjak awal. Kesombongan yang berlebihan selalu lahir dari cangkang jiwa yang kosong melompong. Bagus. Sangat bagus, bisik Banyu pelan, membiarkan angin malam menyapu wajah legamnya yang kaku. Dengarkan perintahku baik-baik, Arthur. Malam ini juga, detik ini juga, aku ingin kau memborong semua surat utang itu. Beli hak piutangnya dari para rentenir kotor dan bank-bank itu dengan harga 3 kali lipat jika perlu. Aku tidak peduli berapa ratus miliar recehan yang harus kau keluarkan dari kas kecil kita. Kemudian, beli juga seluruh otoritas perizinan Syah Bandar di pelabuhan desa ini atas nama perusahaanku. Aku ingin sebelum matahari terbit besok pagi, setiap napas yang ditarik Darmawan, setiap tetes solar di kapalnya, dan setiap jengkal tanah rumah mewahnya, mutlak menjadi milikku secara hukum. Aku ingin memegang nyawanya di tanganku. Dilaksanakan detik ini juga, Tuan Besar. Dengan dana tak terbatas kita, akuisisi brutal ini hanya butuh waktu paling lama 2 jam. Besok pagi, Darmawan secara teknis adalah budak Anda yang paling hina. Jawab Arthur tanpa ragu sedikitpun, meski hatinya bergidik ngeri menyadari betapa mematikannya rencana sang majikan yang tak tertandingi itu. Namun,
Tuan, apakah Anda ingin saya mengirimkan surat Sita besok pagi bersama polisi untuk menghancurkannya di depan publik? Jangan sentuh dia besok, jawab Banyu dengan suara yang semakin merendah, menatap keluar jendela kayunya, menembus gulita malam tepat ke arah puncak bukit di mana rumah mewah Darmawan berdiri angkuh memancarkan cahaya lampu. Biarkan surat-surat penyitaan itu tersimpan rapi di brankas pusatmu. Biarkan kakakku terus mabuk dalam pesta kesombongannya yang menjijikan. Biarkan dia merasa terbang menyentuh matahari besok pagi, merasa menjadi manusia paling berkuasa dan ditakuti di desa ini. Karena kau tahu, Arthur, semakin tinggi seekor babi terbang dengan sayap palsunya, semakin hancur berantakan tulang-tulangnya saat aku menarik paksa sayap itu dan membantingnya ke dasar bumi yang paling keras. Di saat yang bersamaan, di atas bukit sana, lampu gantung kristal ratusan juta di rumah Darmawan masih bersinar terang benderang. Pria dengan perut buncit itu sedang tertawa terbahak-bahak sambil memeluk botol anggur merah impor di ruang tamunya, dikelilingi oleh istri dan kroni-kroninya yang ikut menjilat harta semuanya. Kalian lihat wajah si gembel Banyu tadi siang, seru Darmawan dengan mata memerah karena mabuk parah, mengangkat gelas mahalnya tinggi-tinggi hingga isinya tumpah ke karpet Persia. Dia berlutut seperti anjing liar di depan istriku yang cantik ini. Sampah laut seperti dia memang sudah takdirnya menjadi keset kaki kita selamanya. Mari bersulang untuk kapal baru kita yang tak terkalahkan, dan untuk Banyu yang akan mati kelaparan di gubuk busuknya besok pagi. Tawa meledak memenuhi ruangan mewah itu, menggemakan kesombongan buta dari manusia-manusia malang yang sama sekali tidak menyadari bahwa tali tiang gantungan mereka baru saja dikunci mati dari sebuah gubuk paling miskin di ujung pesisir desa. Di dalam gubuknya yang nyaris rubuh, Banyu memutus sambungan telepon itu tanpa mengucapkan salam perpisahan. Layar titanium miliaran rupiah tersebut meredup, mengembalikan kegelapan ke dalam ruangan sempitnya. Ia memasukkan kembali benda itu ke bawah ubin tanah liatnya yang kotor, lalu merebahkan tubuh kurusnya di atas tikar pandan yang kasar dan penuh tambalan. Bau amis keringatnya sendiri menemani tidurnya yang kini tak lagi diwarnai mimpi buruk tentang kelaparan dan kelemahan. Di balik kedua matanya yang terpejam dengan ketenangan absolut, Banyu telah menyusun sebuah panggung teater kehancuran yang paling sempurna. Hitung mundur menuju kiamat bagi keluarganya telah dimulai, dan badai pembalasan sang penguasa lautan kini bergerak cepat di bawah permukaan air tanpa suara sedikitpun, siap menelan kesombongan kakak kandungnya tanpa sisa. Terik matahari di tempat pelelangan ikan, TPI, desa pesisir siang itu terasa seperti hukuman raksasa dari langit. Bau amis darah ikan pari, garam laut yang mengkristal, dan keringat ratusan nelayan berbaur menjadi uap tebal yang mencekik tenggorokan. Namun, bukan hawa panas itu yang membuat udara terasa membeku, melainkan kemarahan massal yang sedang mendidih di tengah lapangan pelelangan. Tangkapan ikan desa merosot drastis selama 3 hari terakhir. Jaring-jaring kembali dalam keadaan kosong melompong seolah lautan sedang mengutuk daratan. Dan di tengah keputusasaan yang brutal itu, puluhan pasang mata yang memerah karena kelelahan mencari sosok kambing hitam. Tatapan penuh kebencian itu mengunci rapat pada satu titik. Banyu, yang sedang duduk diam bersandar pada tiang beton keropos sambil menjahit jala robeknya dengan jemari yang gemetar karena kelaparan ekstrim. Sebuah kaleng kosong melayang keras dari arah kerumunan, menghantam telap pelipis Banyu hingga menggoreskan luka berdarah yang menetes pelan. Pria berbaju partai lusuh itu hanya menunduk, tak sedikit pun mengangkat pandangannya untuk melawan. Ini semua gara-gara kau, gembel bawa sial. Teriak seorang nelayan bertelanjang dada dengan urat leher menonjol hampir meledak. Jarinya menunjuk kasar ke arah Banyu yang terdiam kaku. Semenjak kau berani membantah juragan Darmawan tempo hari, laut jadi murka pada kita. Bau amis busukmu itu menolak ikan-ikan mendekat ke jaring kami. Kau ini aib, penyakit menular yang harus dibuang ke tengah samudera supaya desa ini tidak ikut mati kelaparan. Tuduhan keji tak berdasar itu disambut riuh rendah sorakan mengamini dari kerumunan warga yang telah buta oleh keputusasaan dan provokasi. Tiba-tiba, suara tepuk tangan pelan namun sangat angkuh membelah keributan. Marni, istri juragan Darmawan, melangkah maju membelah kerumunan layaknya seorang ratu yang sedang memeriksa tawanan perangnya. Payung rendah mahalnya digenggam erat, sementara tangan kirinya terang-terangan menutup hidung dengan sapu tangan sutra. Kalian semua akhirnya sadar juga, ya? Ucap Marni dengan nada tinggi yang menyayat telinga, memandang ke arah Banyu dengan sorot mata merendahkan yang paling ekstrim. Sudah kuperingatkan dari kemarin. Kehadiran benalu ini bukan cuma merusak pemandangan di rumahku, tapi mengutuk mata pencaharian kalian semua. Coba kalian lihat wujudnya yang menjijikan itu.
Kalau dia tidak segera diusir dari desa ini pakai paksaan, aku jamin besok bukan cuma jaring kalian yang kosong, tapi kapal-kapal kalian akan hancur lebur. Banyu menghela napas yang terasa memberatkan paru-parunya, lalu perlahan menghentikan gerakan jarum di tangannya. Darah segar menetes lurus dari pelipis, melewati tulang pipinya yang legam terbakar matahari, jatuh berceceran di atas paha celananya yang robek. Matanya yang hitam legam dan sedalam palung laut menatap Marni dengan ketenangan yang sungguh tidak masuk akal. Laut tidak pernah menghukum manusia karena kemiskinannya, Kak Marni, jawab Banyu datar. Suaranya Paro menahan perih di tenggorokan namun sama sekali tidak bergetar karena ketakutan. Laut hanya menjauh ketika manusia di daratan terlalu sibuk menyombongkan diri dan lupa bersyukur atas rezeki yang dititipkan. Jika tangkapan warga kosong, itu teguran dari Tuhan, bukan kutukan dari seorang pria miskin yang bahkan tak sanggup membeli sebutir beras sisa. Wajah Marni seketika memerah pada mendidih mendengar jawaban telak yang langsung menusuk ulu hati kesombongannya di hadapan publik. Ia merasa otoritasnya sedang diinjak-injak. Kurang ajar. Beraninya kau menceramahiku, dasar lintah darat berbau comberan, jerit Marni histeris, kehilangan seluruh sisa kendali dirinya. Ia melangkah maju dengan gerakan beringas, mengangkat payung rendahnya tinggi-tinggi dengan kedua tangan, bersiap untuk menghantamkan gagang kayu solid itu sekuat tenaga ke kepala Banyu yang sengaja tidak menghindar sama sekali. Banyu bahkan memejamkan mata, membiarkan dadanya bergemuruh menahan aliran kekuatan mutiara abadi yang meronta-ronta di dalam jantungnya, bersiap membekukan darah semua orang di lapangan itu dalam satu jentikan jari. Namun, pukulan brutal itu tidak pernah mengenai sasaran. Sebuah tubuh kecil kurus tiba-tiba melesat menerobos barisan nelayan yang hanya menonton dalam diam. Sosok itu melemparkan dirinya ke depan tubuh Banyu, menjadikan punggung ringkihnya sebagai perisai hidup. Brak! Bunyi hantaman kayu keras bertemu daging dan tulang bergema memilukan. Gagang payung Marni mendarat telak di tulang belikat gadis itu, membuatnya menjerit tertahan dan tersungkur menyedihkan di atas aspal pelelangan yang panas berdebu, lututnya mengelupas berdarah. Banyu membuka matanya dengan kasar. Jantungnya yang setenang dasar samudera mendadak tersentak hebat seakan diguncang gempa. Di pangkuannya, terjerembab sosok Laras, sepupu jauhnya yang bekerja memeras keringat sebagai pembersih sisik ikan dengan upah harian tak seberapa. Gaun katun Laras yang pudar memutih dipenuhi noda darah ikan, basah kuyup oleh keringat asam, rambutnya kusut masai diikat asal-asalan. Gadis malang itu gemetar hebat menahan sakit, air mata bening mengalir deras di pipinya yang cemong oleh sisik ikan, namun ia menolak bergeser 1 inci pun dari posisinya melindungi Banyu. Apa-apaan kau, gadis gembel? Pekik Marni terkejut sekaligus semakin murka, menatap Laras dengan pandangan jijik seolah ia baru saja menyentuh tikus got berpenyakit. Kau mau membela manusia pembawa sial ini? Mau cari muka jadi pahlawan kesiangan di depanku? Hah? Singkirkan tubuh kotormu dari situ sebelum aku memukulimu sampai tulang rusukmu hancur berantakan. Laras mendongak menatap wanita sombong itu dengan sepasang mata yang merah dan bengkak akibat tangis. Tubuhnya bergetar bagai daun kering tertiup badai, namun suaranya melengking penuh perlawanan yang menyayat nurani. Cukup, Nyonya Marni. Demi Tuhan pencipta lautan, cukup! Jerit Laras di sela-sela isak tangisnya yang pecah berantakan hingga menggetarkan udara pelabuhan. Mas Banyu tidak salah apa-apa. Kenapa kalian semua begitu kejam padanya? Kalian orang-orang kaya punya segalanya, rumah mewah, makanan berlimpah, kapal besar ber-AC, tapi kenapa hati kalian lebih busuk dari bangkai ikan membusuk di selokan? Mas Banyu kelaparan. Dia sudah berhari-hari tidak makan, dan kalian malah menyiksanya dan memfitnahnya di depan umum. Di mana letak nurani kalian sebagai manusia? Laras menyapu pandangannya dengan tatapan putus asa ke arah kerumunan warga desa yang kini terdiam kaku, tertampar oleh jeritan murni seorang gadis miskin yang tidak punya apa-apa. Marni mendeci sinis, memalingkan wajah dan meludah tepat ke aspal, memercikan air liur tak jauh dari lutut Laras yang berdarah. Cih, drama rendahan yang memuakan. Kalau kau sebegitu pedulinya pada gembel bau amis ini, kenapa tidak kau beri makan saja dia pakai uangmu sendiri? Hah? Oh, aku lupa. Kau kan cuma kuli sisik ikan yang sama melaratnya dan hampir mati kelaparan juga. Minggir kau, dasar sampah. Marni maju 1 langkah dan mendorong kasar dahi Laras dengan ujung payungnya. Tapi kali ini warga mulai berbisik-bisik tak nyaman. Tatapan kasihan mereka membuat nyali Marni sedikit ciut untuk melanjutkan penyiksaannya di depan massa.
Awas kalian berdua. Aku pastikan kalian akan merangkak mengemis darah di kakiku besok. Ancam Marni sengit sebelum berbalik pergi dengan langkah menghentak penuh kebencian. Kerumunan warga pun perlahan bubar dengan menundukkan kepala, memalingkan wajah karena rasa malu yang merayap di dada mereka. Hening seketika menyelimuti sudut beton pelelangan itu, hanya menyisakan deru napas Laras yang tersengal-sengal menahan isak tangis. Gadis itu terbatuk pelan. Sebelah tangannya memegangi bahu yang lebam memerah akibat pukulan payung. Dengan sisa tenaga di tangannya yang gemetar dipenuhi luka goresan pisau ikan, Laras perlahan merogoh saku gaun kumalnya. Ia menarik keluar sebuah bungkusan kertas minyak yang sudah lecek berminyak, bersama dengan segenggam uang koin 1000-an dan 500-an yang sudah kusam kehitaman. Seluruh hasil keringat dan air matanya bekerja dari subuh buta hingga siang terik ini. Laras menoleh, menatap Banyu dengan tatapan paling tulus yang pernah diciptakan Tuhan. "Mas Banyu," bisik Laras dengan suara serak, menyodorkan bungkusan yang sudah terasa dingin itu bersama seluruh koinnya ke atas telapak tangan kasar Banyu. Air matanya menetes jatuh, terasa hangat saat menyentuh kulit legam sang penguasa lautan. "Ini cuma nasi kucing sisa kemarin malam, Mas. Sudah dingin banget. Lauknya cuma sepotong teri kecil sama tempe gosong. Tapi ini masih layak dimakan, belum basi. Uang ini, pakailah buat beli air minum bersih atau obat merah untuk pelipis Mas yang robek itu. Jangan ditolak ya, Mas. Mas harus makan supaya kuat bernapas." Laras nggak tega lihat dada Mas diinjak-injak orang seperti tadi. Laras memaksakan sebuah senyuman tulus yang memancarkan cahaya luar biasa indah di wajahnya yang kotor berlumur debu. Sebuah senyuman murni yang tak meminta balasan apapun. Ia menelan ludah susah payah, sengaja mengabaikan bunyi perutnya sendiri yang tiba-tiba mengerang nyaring memohon diisi makanan. Tenggorokan Banyu tercekat sekuat baja, seolah ada bongkahan karang raksasa tajam yang menyumbat pita suaranya. Di balik matanya yang terbiasa dingin tak bernyawa, badai emosi meledak menghancurkan benteng keangkuhannya. Di tengah kebusukan dunia dan tumpukan aset triliunan rupiah rahasia yang ia miliki dalam jentikan jari, ternyata masih ada satu malaikat murni bersayap patah yang rela kelaparan demi dirinya. Jari-jari Banyu yang sanggup membeli nyawa seluruh penduduk desa ini bergetar hebat tak terkendali saat menggenggam sebungkus nasi dingin dan recehan koin berkarat itu. Ia meraih telapak tangan Laras, meresapi setiap kapalan, luka sayat, dan kerasnya jari jemari gadis pekerja kasar itu dengan rasa hormat yang absolut. "Laras." Suara Banyu terdengar sangat serak, dalam, dan dipenuhi getaran sumpah yang menggema hingga ke dasar palung Mariana yang tak terlihat. "Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kamu sendiri kelaparan. Kamu tidak punya uang sama sekali untuk besok." "Karena kita sama-sama manusia, Mas," jawab Laras tersenyum polos, mengusap sisa air mata dan ingus di wajahnya dengan lengan baju yang kotor. "Kalau bukan kita yang saling menjaga saat dilempar ke lumpur, siapa lagi yang mau menolong kita dari bawah?" Banyu menatap bungkusan lecek di tangannya seolah itu adalah mahkota raja bertahtakan berlian paling mahal di seluruh semesta. Ia menundukkan kepala, memakan nasi yang sudah mengeras dan sedingin es itu dengan lahap langsung di depan Laras, membiarkan setetes air mata jantan jatuh membasahi pipi legamnya. Di dalam relung hatinya terdalam, sebuah sumpah abadi terukir menggunakan darah dan jiwa sang penguasa. Sebungkus nasi dingin dan uang receh ini, Laras batin Banyu menjerit dalam keheningan absolut yang mematikan. "Akan kubayar lunas miliaran kali lipat dengan menaruh seluruh keindahan dunia di telapak kakimu. Kau akan kuberikan sayap emas tertinggi yang pernah ada, sementara mereka yang mendorongmu jatuh menyentuh aspal hari ini, akan kuseret hidup-hidup ke dasar neraka lautan terdalam." Mulai detik itu, Laras bukan lagi sekadar sepupu miskin yang malang. Di mata sang penguasa lautan, ia telah diangkat menjadi ratu semesta, dan siapapun yang berani membuat gadis itu menangis lagi akan berhadapan dengan kemurkaan mutiara abadi yang tidak mengenal kata pengampunan. Malam perayaan ulang tahun ke-65 Nyonya Ratih, ibu kandung Darmawan dan Banyu, digelar dengan kemegahan yang sungguh menyakitkan mata di balai raya desa. Ruangan luas itu disulap menyerupai keraton dadakan yang memancarkan kesombongan dari setiap sudutnya. Ratusan lampion sutra merah menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya keemasan yang memantul angkuh di atas lantai marmer yang baru saja dipoles hingga selicin kaca. Aroma semerbak dari rangkaian bunga lili impor bercampur dengan wangi masakan daging rusa dan sup sirip hiu yang disajikan di deretan meja prasmanan. Di ujung ruangan, Nyonya Ratih yang telah renta dan rapuh duduk di atas kursi roda berlapis beludru,
Pandangannya yang mulai rabun menatap kosong ke arah puluhan kerabat keluarga besar yang hadir mengenakan pakaian sutra dan batik tulis berharga jutaan rupiah. Di tengah lautan manusia-manusia serakah yang sibuk memamerkan kilau perhiasan mereka itulah, Banyu melangkah masuk bagai setetes tinta hitam yang merusak lukisan indah. Banyu sengaja datang terlambat, berharap bisa menyelipkan hadiahnya secara diam-diam tanpa memancing keributan. Malam itu, ia sudah berusaha mengenakan pakaian terbaiknya. Sebuah kemeja pudar peninggalan almarhum ayahnya yang kerahnya sudah berserabut dan ukurannya sedikit kebesaran di tubuh kurusnya. Setidaknya ia telah menggosok tubuhnya dengan daun sirih, hingga aroma amis lumpur itu sedikit tersamarkan. Di kedua tangannya yang penuh kapalan tebal, ia mendekap erat sebuah kotak kayu jati kecil yang ia ukir sendiri menggunakan pisau belati selama 3 malam berturut-turut tanpa tidur. Di dalamnya terdapat sebuah jepit rambut kayu dengan motif burung bangau, kesukaan ibunya di masa muda. Namun, sebelum kakinya sempat melangkah lebih dari 5 meter menembus pintu aula, alunan musik roncong yang mengalun syahdu mendadak mati. Hening yang mencekik seketika turun menyergap ruangan seiring puluhan pasang mata kerabat serempak menoleh, menatap Banyu dengan sorot mata yang seolah baru saja melihat tumpukan sampah busuk jatuh dari atap. Dari tengah kerumunan, Juragan Darmawan melangkah maju membelah lautan manusia dengan dada membusung bangga. Jas bludru merah marunnya berkilau memantulkan cahaya lampu, menyatu dengan senyum sinis yang mengukir bibirnya. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak porselen berlapis emas yang sengaja ia buka lebar-lebar. "Perhatian semuanya!" seru Darmawan dengan suara lantang yang sengaja digemakan ke seluruh penjuru ruangan, mengabaikan kehadiran Banyu sepenuhnya dan langsung berjalan menuju sang ibu. Di malam yang suci ini, sebagai anak tertua yang paling sukses dan menjadi tulang punggung kebanggaan keluarga, aku mempersembahkan hadiah kecil untuk ibunda tercinta. Sebuah kalung emas murni 24 karat seberat 100 gram, diimpor langsung dari Dubai. Gemuruh tepuk tangan dan decak kagum meledak dari para kerabat. Mulut-mulut serakah memuji kedermawanan Darmawan setinggi langit, menjilat kesombongan pria itu dengan harapan kecipratan sisa-sisa hartanya. Namun, drama busuk itu baru saja dimulai. Tepat ketika Nyonya Ratih mengangkat tangannya yang gemetar untuk menyentuh kalung emas yang menyilaukan itu, Darmawan tiba-tiba tersentak dengan gerakan yang sangat berlebihan. Wajahnya yang berminyak mendadak pucat pasi, tangannya merogoh-rogoh saku jas, celana, hingga saku kemeja bagian dalamnya dengan panik. Napasnya memburu, matanya membelalak liar menatap lantai marmer. "Tunggu! Di mana cincin berlian pasangannya?" teriak Darmawan histeris, membuat seluruh kerabat menahan napas. "Cincin berlian biru 5 karat yang kubeli 1 set dengan kalung ini hilang dari saku jasku. Ada yang mencurinya saat aku berdesakan menyapa tamu di pintu depan tadi." Keriuhan panik seketika pecah, namun tak berlangsung lama, karena Marni, sang istri yang berhati iblis, langsung mengangkat jari telunjuknya yang dihiasi kuku palsu tajam, menunjuk lurus seperti tombak tepat ke arah dada Banyu yang berdiri mematung di dekat pintu. "Siapa lagi pencurinya kalau bukan lintah darat berbau comberan ini?" Pekik Marni melengking tajam, suaranya mengiris udara bak belati berkarat, memusatkan seluruh kebencian di ruangan itu pada satu titik. "Sejak dia masuk, firasatku sudah buruk. Jelas-jelas dia yang sengaja menabrak suamiku di pintu masuk tadi. Coba kalian pikir pakai logika, untuk apa gembel kelaparan yang besok saja belum tentu bisa makan beras ini datang ke pesta mewah, kalau bukan untuk memungut harta kita? Dia pasti memanfaatkan kebutaan ibu untuk mencuri cincin itu dan menjualnya." Tuduhan tanpa bukti yang keluar dari mulut Marni itu, ajaibnya langsung diamini oleh seluruh kerabat. Tak ada satupun dari paman, bibi, maupun sepupu yang pernah diutangi budi oleh almarhum ayah Banyu berani membuka mulut untuk membela. Mereka justru mundur perlahan, menciptakan lingkaran kosong yang mengurung Banyu di tengah-tengah tatapan menghakimi yang terasa menusuk kulit bak ribuan jarum berbisa. Dada Banyu terasa sesak, bukan karena takut, melainkan karena rasa muak yang luar biasa melihat sandiwara murahan yang sedang dimainkan kakak kandungnya sendiri. Darmawan jelas-jelas tidak pernah ditabraknya, apalagi disentuh sakunya. "Saya tidak mencuri apapun, Kak. Saya bahkan belum mendekati kakak sejak tadi," ucap Banyu dengan suara parau namun teramat sangat tenang, sepasang matanya yang sedalam palung samudera menatap lurus menembus kepura-puraan Darmawan. Banyu menyodorkan kotak kayu kecil di tangannya. "Saya hanya datang untuk mengantarkan hadiah ukiran ini untuk ibu. Jika kakak kehilangan cincin, carilah di tempat yang benar, bukan mencari kambing hitam hanya karena saya miskin."
Jawaban Banyu yang terlampau tenang itu justru membuat urat leher Darmawan menonjol hebat menahan amarah yang meledak. Kau berani mengajari aku, gembel sialan, aum Darmawan beringas, melompat maju layaknya serigala kelaparan. Tanpa aba-aba, ia mencengkeram kasar kerah kemeja pudar Banyu, menariknya kuat-kuat hingga terdengar bunyi jahitan kain yang robek menyedihkan. Dengan brutal, tangan besar Darmawan merogoh dan merobek saku kemeja Banyu. Tiba-tiba, dari dalam saku kemeja yang tadinya kosong melompong itu, sebuah benda kecil berkilauan meluncur jatuh. Tring! Bunyi logam berdenting membentur lantai marmer menggema nyaring, memantulkan cahaya biru yang menyilaukan. Sebuah cincin berlian. Hening yang mematikan menelan seluruh aula seketika. Darmawan rupanya telah menyelipkan cincin itu secara kilat saat ia menarik kerah baju Banyu dengan beringas. Itu dia cincinnya. Dasar anak durhaka, aib keluarga, maling rendahan. Jerit seorang bibi dari sudut ruangan, yang langsung disusul oleh makian sumpah serapah dari puluhan mulut kerabat lainnya. Kata-kata kotor, makian binatang, dan ludah penghinaan dilemparkan tanpa ampun ke arah Banyu. Banyu menunduk menatap cincin yang tergeletak di ujung sepatu lusuhnya. Napasnya berhenti sejenak. Di dalam rongga dadanya, mutiara abadi bergetar dahsyat, memompa energi raksasa yang nyaris tak terbendung. Satu jentikan jarinya saja, satu kata dari mulutnya, seluruh bangunan ini bisa runtuh menelan kesombongan mereka. Namun, saat Banyu mengangkat pandangannya, matanya berserobok dengan tatapan ibunya yang menangis di kursi roda, memalingkan wajah penuh kekecewaan, termakan oleh fitnah keji putra sulungnya. Hati Banyu yang setegar batu karang akhirnya retak. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan malam itu. Di mata keluarganya, kemiskinan adalah sebuah kejahatan mutlak, dan kebenaran tidak akan pernah menang melawan kilau emas palsu. Banyu memejamkan mata erat-erat, membiarkan kebencian keluarganya mengalir deras mengubur sisa-sisa kasih sayangnya, perlahan mengubah dirinya menjadi sang dewa kehancuran yang tak akan lagi mengenal ampun saat badai pembalasan itu tiba. Matahari pesisir pagi itu terbit bukan dengan cahaya keemasan yang menghangatkan, melainkan seolah membawa serta hawa panas bak kuali neraka yang sengaja ditumpahkan ke atas hamparan aspal lapangan desa. Debu-debu kering berterbangan tertiup angin laut yang ironisnya terasa sangat pengap dan mencekik rongga dada. Lapangan luas yang biasanya menjadi tempat anak-anak bermain tanpa beban itu, kini telah berubah fungsi menjadi sebuah arena eksekusi massal yang mengerikan. Ratusan warga desa berkerumun membentuk lingkaran berlapis-lapis. Wajah-wajah mereka dipenuhi campuran rasa penasaran yang biadab dan kebencian buta yang telah dicuci otaknya oleh fitnah semalam. Udara bergetar oleh kasakusuk penuh caci maki, mendengung layaknya ribuan lalat bangkai yang tak sabar menanti mangsanya tercabik. Di tengah lapangan aspal yang mendidih itu, sebuah pemandangan yang sanggup meremukan nurani manusia yang paling keras sekalipun sedang dipertontonkan tanpa sisa rasa malu. Banyu diseret dengan paksa membelah kerumunan layaknya seekor anjing liar berpenyakit yang hendak dijagal. Kedua pergelangan tangannya diikat kuat ke belakang punggung menggunakan tali tambang kapal yang kasar dan dipenuhi serpihan kaca serat. Ikatan itu begitu brutal hingga memutus aliran darahnya, mengubah buku-buku jarinya menjadi ungu pucat yang membeku. Kemeja pudar peninggalan almarhum ayahnya yang semalam sudah robek di bagian kerah, kini semakin hancur berantakan, mengekspos bagian dada dan punggung legamnya yang penuh luka goresan akibat diseret paksa dari gubuknya melewati jalanan berbatu tajam. Telapak kakinya yang tak lagi beralaskan sandal jepit melepuh beradu dengan aspal panas, menyisakan jejak kemerahan yang perih luar biasa setiap kali ia dipaksa melangkah. Dua orang algojo bayaran berbadan kekar berseragam preman yang disewa khusus oleh Darmawan memegang kedua lengan Banyu. Dengan satu hentakan kasar yang tak berperi kemanusiaan, mereka menendang lipatan lutut sang nelayan. Bunyi tulang beradu nyaring dengan aspal bergema pelan saat Banyu tersungkur. Namun anehnya, tak ada secercah pun jeritan atau rintihan kesakitan yang lolos dari bibirnya yang kering dan pecah-pecah. Dari tepi lapangan, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti dengan sangat angkuh. Rodanya nyaris melindas kaki warga yang berdesakan. Darmawan melangkah keluar mengenakan kemeja sutra putih bersih dan sepatu kulit pantofel impor yang disemir hingga memantulkan silau matahari. Di sebelahnya, Marni menyusul sembari memutar-mutar payung rendah hitam andalannya, tersenyum sinis seolah sedang menghadiri sebuah pertunjukan teater sirkus yang sangat menyenangkan hatinya. Darmawan berjalan dengan tempo lambat memasuki tengah lapangan. Dadanya membusung sempurna memancarkan aura arogansi seorang penguasa lalim yang tak tersentuh hukum. Ia mengangkat tangannya yang dipenuhi deretan cincin batu akik udara,
meminta keheningan yang ajaibnya seketika dipatuhi oleh seluruh warga desa. "Lihatlah baik-baik, saudara-saudaraku sebangsa pesisir." Raung Darmawan dengan suara lantang yang menggelegar dipenuhi kepalsuan menyayat hati, telunjuknya menuding tepat ke wajah Banyu yang tertunduk di atas aspal. "Lihatlah wujud asli dari benalu yang selama ini mengotori desa kita. Semalam, di hari suci perayaan ulang tahun ibu kandung kami sendiri, manusia berhati iblis ini telah merampok cincin berlian kesayangan istriku. Dia memanipulasi kemiskinannya untuk memancing belas kasihan kita semua, padahal di balik baju busuknya itu, tersembunyi mental seorang maling rendahan yang menjijikkan." Seruan provokatif Darmawan itu bak bensin yang disiramkan ke dalam bara api, langsung memicu gelombang sorakan. Beringas dari kerumunan warga yang serempak bersahutan meludahi tanah ke arah Banyu. Mendengar sorakan dukungan penuh dari warga yang telah buta oleh harta dan kedudukannya, kesombongan Darmawan meluap hingga menghancurkan batas akhir akal sehatnya. Ia melangkah maju mendekati tubuh Banyu yang berlutut kaku di bawah terik matahari. Tanpa peringatan sedikitpun, Darmawan mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi, lalu menghentakkan sol sepatu kulit mahalnya itu tepat ke sisi kanan kepala Banyu. Tekanan yang luar biasa keji itu memaksa leher Banyu tertekuk, hingga pipi kirinya menghantam aspal yang panasnya mencapai suhu mendidih. "Bagaimana rasanya memakan aspal panas itu? Hah?" desis Darmawan beringas, sengaja memutar ujung sepatunya dengan kasar di atas pelipis Banyu, menggiling kulit legam adiknya hingga terkelupas dan mengucurkan darah segar yang mengalir menodai debu jalanan. "Kau ini cuma sampah laut yang tak punya setetes pun harga diri. Kehadiranmu bikin sial tangkapan seluruh desa ini. Kau mau sok suci lagi di depanku, Banyu. Sampai kiamat menelan bumi pun, kau cuma akan berakhir menjadi cacing di bawah telapak sepatuku." Tawa melengking Marni menyahut girang dari kejauhan, disusul oleh derai tawa mengejek ratusan warga yang menertawakan penderitaan Banyu bak tontonan komedi murahan. Di sudut lapangan terjauh yang terhalang rapatnya kerumunan, Laras meronta dan berteriak histeris berusaha menerobos maju dengan air mata yang mengalir deras. Namun tubuh kecil kurus gadis malang itu ditahan secara kasar oleh dua orang ibu-ibu berwajah sinis yang membekap mulutnya erat-erat. Pipi kiri Banyu terbakar hebat. Kulitnya melepuh seketika sementara darahnya menetes perlahan menodai jalanan, dan tekanan keras dari sepatu kakaknya seolah ingin meremukan tulang tengkoraknya ke dalam aspal. Namun, tepat pada detik itu, di dalam rongga dada Banyu, sebuah anomali kosmik yang mengerikan sedang bergejolak tak terkendali. Mutiara abadi yang selama ini memancarkan ketenangan palung laut yang damai, mendadak berubah menjadi merah menyala, memompa energi raksasa yang mendidih jauh lebih panas dari lahar magma ke setiap sentimeter pembuluh darahnya. Banyu memejamkan matanya erat-erat, sama sekali bukan karena menahan sakit di pelipisnya, melainkan karena ia tengah merasakan detik-detik terakhir kesabarannya sebagai seorang manusia biasa menguap tak bersisak udara, digantikan sepenuhnya oleh entitas absolut sang penguasa lautan yang murka dan tak lagi mengenal kata ampun. Dengan posisi kepala yang masih diinjak paksa tanpa ampun, sebelah mata hitam Banyu yang bebas menatap lurus ke arah atas, menembus kornea mata Darmawan dengan sorot yang begitu kosong, dingin, dan memancarkan hawa maut murni hingga membuat tawa congkak sang kakak mendadak membeku di pangkal tenggorokannya. "Nikmatilah pemandangan indah dari atas sana selagi udara masih mengizinkanmu bernapas, Kak," bisik Banyu, suaranya sangat pelan, bergetar rendah dan pekat layaknya gempa tektonik di dasar samudera terdalam yang bersiap memicu tsunami raksasa, namun entah bagaimana kalimat itu menembus gendang telinga Darmawan dengan teramat jelas. "Karena mulai esok hari tatkala fajar menyingsing, aku sendiri yang akan mencabut jantung kesombonganmu secara perlahan, dan memaksamu menjilat darah ini dari atas aspal dengan lidahmu sendiri." Darmawan tersentak mundur dengan panik seolah sepatunya baru saja menginjak bongkahan es berduri yang menyengat. Keringat dingin sebesar biji jagung tiba-tiba mengucur di pelipisnya tanpa alasan yang bisa dijelaskan oleh logikanya. Dadanya berdebar dipenuhi ketakutan aneh yang mencekik. Untuk menutupi kepanikannya yang mendadak muncul dan mempertahankan wibawanya di depan warga, ia meludah dengan gemetar ke wajah Banyu lalu berbalik pergi dengan langkah terburu-buru, meneriaki dua algojonya agar membiarkan Banyu terikat kaku di bawah terik matahari hingga mati kelaparan. Kerumunan warga desa pun perlahan membubarkan diri satu persatu, meninggalkan sosok pria kurus yang bersimbah peluh dan darah itu sendirian di tengah lapangan yang membakar. Di bawah kejamnya sengatan sang surya, Banyu tetap diam mematung tanpa sedikitpun memberontak, sementara jari-jarinya yang terikat erat di belakang punggung mulai mengetukkan sebuah ritme yang mematikan. Titik nadir dari sebuah penderitaan telah resmi dilewati, dan hitung mundur menuju badai kehancuran paling brutal yang pernah disaksikan oleh dunia ini kini tak lagi bisa dihentikan oleh siapapun. Pagi itu,
Aroma laut yang biasanya anyir mendadak terasa seharum parfum kemenangan di rongga hidung Juragan Darmawan. Pria berbadan gempal itu duduk bersandar nyaman di kursi kulit kebesarannya yang empuk, berada di lantai 2 kantor pelabuhan yang dindingnya terbuat dari kaca tebal anti peluru. Dari atas singgasana kecilnya itu, ia bisa memandang lurus ke arah deretan kapal penangkap ikan miliknya yang bersandar angkuh membelah ombak. Darmawan mengisap cerutu Kuba mahal di sela jemarinya, mengembuskan asap tebal ke udara sambil tertawa terbahak-bahak mengingat kejadian di lapangan kemarin siang. Pemandangan darah yang menetes dari pelipis Banyu akibat injakan sepatu kulitnya masih terekam jelas, menjadi semacam candu yang memabukkan ego dan kesombongannya hingga ke tingkat dewa. Ia merasa tak tersentuh, seorang raja di desa pesisir yang nyawanya takkan pernah bisa diusik oleh hukum maupun karma. Namun, kesombongan yang membumbung hingga menembus langit itu tidak menyadari bahwa di dasar samudera yang gelap, sebuah rahang maut raksasa telah menganga lebar, siap menelannya bulat-bulat hanya dalam satu kedipan mata. Keheningan pagi yang memabukkan itu tiba-tiba dirobek oleh suara deringan telepon genggam di atas meja kayu jatinya. Bukan hanya satu, melainkan 3 telepon satelit khusus bisnisnya menjerit secara bersamaan dengan nada melengking yang memekakkan telinga. Darmawan mengernyitkan dahi, merasa terganggu, namun tetap mengangkat gagang telepon dengan gaya santai yang angkuh. Namun, belum sempat ia mengucapkan kata sapaan, pintu kayu berukir di ruangannya didobrak paksa dari luar. Sosok akuntan kepercayaannya, seorang pria parubaya berkacamata tebal, tersungkur masuk dengan napas memburu seolah paru-parunya hendak meledak. Wajah akuntan itu sepucat mayat yang telah berminggu-minggu dikubur, peluh dingin membanjiri kemejanya, sementara tangannya yang memegang tablet elektronik bergetar sehebat ranting kering diterpa badai. Tuan Darmawan. Kita hancur, Tuan. Kiamat sudah tiba. Jerit sang akuntan histeris. Suaranya pecah belah menyiratkan ketakutan murni yang seketika membuat hawa di ruangan ber-AC itu mendadak terasa sedingin lemari es. Darmawan membanting cerutunya ke asbak kristal. Urat kemarahannya langsung menonjol di leher. Ia bangkit berdiri dan menggebrak meja hingga cangkir kopi luwaknya tumpah. Jaga mulut busukmu. Kiamat apa yang kau bicarakan? Hah? Kapal-kapalku baru saja mau berangkat berlayar untuk mencetak miliaran rupiah pagi ini. Aum Darmawan beringas. Namun, sang akuntan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan tatapan putus asa, menyodorkan layar tablet itu ke depan wajah majikannya dengan tangan gemetar. Di layar tersebut, Darmawan melihat sebuah pemandangan yang membuat jantungnya seakan diremas oleh tangan tak kasat mata. Deretan angka di seluruh rekening bank miliknya, deposito perusahaannya, hingga dana darurat di bank luar negerinya yang berjumlah puluhan miliar, semuanya menunjukkan angka nol besar yang dicetak dengan warna merah menyala. Di bawahnya, terdapat sebuah segel digital raksasa berlogo trisula emas dengan tulisan kapital yang berkedip menakutkan, dibekukan secara permanen atas perintah otoritas Oceanic Grand Holdings. Bagaimana ini bisa terjadi? Gagap Darmawan. Suaranya yang tadi menggelegar kini menciut menjadi cicitan tikus tanah. Kakinya mendadak terasa seperti jeli, membuatnya harus berpegangan kuat pada tepi meja agar tidak ambruk. Keringat dingin sebesar biji jagung seketika membanjiri dahi kasarnya. Sang akuntan menelan ludah susah payah. Air matanya mulai menetes ketakutan. Semalam ada konsorsium raksasa tak terlihat yang memborong seluruh surat utang Anda dari bank daerah dan rentenir gelap. Tuan, mereka membeli semuanya dengan harga tunai berkali lipat. Detik ini juga, secara hukum, seluruh napas bisnis Anda, setiap lembar kayu di kapal Anda, dan sertifikat rumah mewah Anda, 100% adalah milik perusahaan bernama Oceanic itu. Mereka sedang datang kemari untuk menyita semuanya. Penjelasan itu bagaikan hantaman gada godam tak kasat mata yang meremukan tulang rusuk Darmawan. Belum sempat otaknya mencerna kehancuran instan tersebut, suara raungan sirene yang sangat melengking terdengar dari arah pelabuhan, menyobek udara pagi pesisir. Darmawan berlari terseok-seok menuju dinding kaca. Matanya membelalak lebar hingga nyaris melompat dari rongganya melihat mimpi buruk yang paling pekat mewujud menjadi nyata di bawah sana. Iring-iringan puluhan mobil SUV hitam legam anti peluru menerobos barikade pelabuhan. Decit bannya menggores aspal dengan beringas. Ratusan pria berjas hitam rapi dengan kacamata gelap dan postur tegap khas militer bayaran berhamburan keluar, langsung mengepung seluruh kapal penangkap ikan kebanggaan Darmawan. Mereka bergerak dengan keheningan dan efisiensi mesin pembunuh yang mematikan. Rantai-rantai baja raksasa seukuran lengan orang dewasa dilemparkan dan dililitkan ke baling-baling kapal serta jangkar,
menguncinya mati. Petugas Syah Bandar yang biasanya menerima suap dari Darmawan kini berdiri kaku, membiarkan para pria berjas itu menempelkan stiker merah raksasa bertuliskan, "Disita Negara Oceanic Holdings," tepat di lambung kapal putih bersih yang baru sehari lalu dipamerkan oleh Darmawan. "Tidak, Aak. Itu kapalku. Darah dagingku. Siapa yang berani menyentuh hartaku?" raung Darmawan histeris, kehilangan seluruh kewarasannya. Ia berlari keluar dari ruangan, menuruni anak tangga dengan ceroboh, hingga tersandung dan jatuh terguling menyedihkan di lantai pelataran pelabuhan. Sepatu kulit mahalnya terlepas sebelah. Jas sutranya kotor berlumur debu, namun ia tak peduli. Ia merangkak bangun, berlari menghampiri sosok pria tinggi tegap yang tampaknya menjadi pemimpin operasi penyitaan tersebut. Darmawan mencengkeram lengan jas pria itu, menangis meraung-raung seperti balita yang mainannya dirampas. "Tolong, Tuan. Pasti ada kesalahan. Saya ini Juragan Darmawan. Saya punya uang untuk membayar cicilannya. Saya mohon jangan rantai kapal saya." Isaknya tersedu-sedu, ingus dan air mata bercampur menjadi satu menodai wajah berminyaknya yang kini kehilangan seluruh aura kesombongannya. Pria berjas yang merupakan salah satu letnan kepercayaan Arthur Wijaya itu menepis tangan kotor Darmawan dengan gerakan merendahkan, menatapnya dengan pandangan dingin seolah sedang menatap serangga yang menjijikan. Ia melemparkan sebuah map tebal berisi ratusan lembar dokumen bukti utang palsu dan penyitaan tepat ke wajah Darmawan. Kertas-kertas itu berhamburan tertiup angin laut, menampar wajah sang tiran yang kini bersimpuh tak berdaya di atas aspal kotor. "Tutup mulutmu yang bau bangkai itu, Darmawan," desis pria berjas itu dengan nada sedingin es. Ujung sepatunya sengaja diinjakan keras ke atas jari tangan Darmawan hingga pria gempal itu memekik kesakitan. "Perusahaan kami tahu setiap dosa dan pemalsuan dokumen yang kau lakukan untuk foya-foya. Kau bukan lagi juragan, kau kini lebih hina dari pengemis. Rumahmu, mobilmu, istrimu, semuanya berdiri di atas utang yang kini menjadi hak milik mutlak Tuan Besar kami." Darmawan memeluk kaki pria berjas itu, mengesampingkan seluruh harga diri yang kemarin ia agung-agungkan di hadapan Banyu. "Saya mohon, izinkan saya bertemu dengan CEO kalian. Berapapun harganya, saya akan mengabdi. Saya akan menjadi anjing penjaganya asal jangan hancurkan nama baik saya. Tolong temukan saya dengan bos besar Oceanic. Saya mohon." Rintih Darmawan mencium ujung sepatu bot kulit pria tersebut. Sang letnan menendang bahu Darmawan, hingga pria itu terjengkang ke belakang. Sambil membenarkan letak kacamatanya, ia menyeringai sinis. "Doamu kebetulan terjawab, tikus. Pemilik absolut lautan ini, sang CEO global kami, akan mendarat secara VVIP di balai desa pesisir ini siang nanti. Seluruh warga dan aparat sudah dikumpulkan. Jika kau ingin nyawamu dan istrimu selamat dari penjara bawah tanah, kau harus berdandan sebaik mungkin dan berlutut menjilat lantai balai desa untuk memohon pengampunannya secara langsung. Tapi ingat," pria itu membungkuk sedikit, membisikkan ancaman yang membuat darah Darmawan membeku total. "Tuan Besar kami sangat membenci orang sombong yang melupakan daratan." Darmawan ditinggalkan tersungkur sendirian di atas aspal pelabuhan yang dingin, menatap nanar kapal-kapalnya yang kini dirantai mati. Hawa kehancuran telah memeluknya erat. Dengan sisa tenaga yang gemetar, ia merogoh ponselnya, menghubungi istrinya sambil menangis terseduh. Dalam kepanikan absolutnya yang buta, Darmawan memerintahkan Marni untuk mengeluarkan seluruh perhiasan dan pakaian paling mewah yang tersisa. Mereka bersiap untuk memohon belas kasihan pada sang penguasa dunia maritim yang misterius itu, sama sekali tidak menyadari bahwa dewa penolong yang sedang mereka nantikan dengan penuh harap siang nanti, tak lain dan tak bukan adalah nelayan bau amis yang kepalanya baru saja mereka injak-injak hingga berdarah di atas aspal yang sama kemarin siang. Badai pembalasan belum usai, ini baru embusan angin pertama dari sang penguasa lautan. Matahari siang itu bersinar dengan terik yang seolah tak kenal ampun, memanggang atap seng balai desa pesisir hingga memancarkan uap panas yang meliuk-liuk di udara bak fata morgana di tengah gurun. Namun, hawa neraka yang menyengat kulit itu sama sekali tidak mampu mengusir hawa sedingin es yang kini mencekik leher setiap orang di dalam ruangan luas tersebut. Balai desa yang biasanya hanya digunakan untuk rapat pembagian pupuk atau penyuluhan nelayan, siang ini telah disulap paksa menjadi sebuah panggung sandiwara yang sangat menyedihkan. Karpet merah murahan yang berbau apek digelar menutupi lantai semen yang retak-retak, memanjang dari bibir jalan aspal hingga ke mimbar utama. Di kiri dan kanan karpet, rangkaian bunga plastik yang mulai berdebu disusun berjejer,
dipaksa berdiri tegak untuk menyambut kedatangan sosok manusia setengah dewa yang kabarnya menguasai nyawa ekonomi seluruh negeri. Udara di dalam balai desa itu terasa sangat pekat, pengap oleh perpaduan bau keringat ketakutan, napas yang tertahan, dan semerbak wangi parfum 100 ribuan yang disemprotkan secara berlebihan oleh ibu-ibu PKK demi menutupi aroma amis ikan yang melekat abadi di kulit mereka. Tepat di barisan paling depan, persis di ujung karpet merah, berdirilah Juragan Darmawan beserta istrinya, Marni. Penampilan mereka siang ini adalah definisi mutlak dari keputusasaan yang dibungkus oleh sisa-sisa kesombongan yang telah membusuk. Darmawan memaksa tubuh gempalnya masuk ke dalam setelan jas hitam berpotongan Eropa yang sayangnya 2 ukuran terlalu kecil, membuat kancing perutnya nyaris terlempar setiap kali ia menarik napas. Keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya yang berminyak, melewati kerah kemeja putihnya yang mulai menguning, meninggalkan jejak basah yang menjijikkan. Tangannya yang dipenuhi cincin batu akik terus-menerus bergetar tak terkendali, sesekali meremas sapu tangan sutra hingga kusut masai. Di sebelahnya, Marni tampak seperti ondel-ondel yang salah rias. Wajahnya didempul bedak setebal 3 cm yang kini mulai retak-retak, akibat keringat bercampur air mata kepanikan. Seluruh sisa perhiasan emas yang belum disita, mulai dari kalung rantai kapal, gelang keroncong yang berisik, hingga anting-anting sebesar roda delman, ia kenakan sekaligus hingga lehernya nyaris tak sanggup tegak. Kepanikan yang menggerogoti akal sehat Darmawan membuatnya tak henti-hentinya menoleh ke belakang, mendelik tajam ke arah kerabat keluarga besar yang juga didudukan paksa di kursi plastik. Nyonya Ratih, sang ibu yang renta, duduk bergetar di atas kursi rodanya dengan tatapan kosong, dikelilingi oleh paman dan bibi yang kemarin ikut meludahi banyu. Sambil mengertakkan gigi hingga terdengar bunyi gemertak yang menakutkan, Darmawan menarik lengan Marni dengan kasar dan berbisik penuh ancaman langsung ke telinga istrinya. Ia mendesis tajam memperingatkan Marni agar nanti saat helikopter Sio itu mendarat, wanita itu harus langsung menjatuhkan diri berlutut mencium lantai aspal, menangis memohon ampunan, dan jangan pernah berani menatap mata sang penguasa lautan jika tidak ingin leher mereka digorok hari itu juga. Marni hanya bisa mengangguk cepat dengan bibir bergetar pucat, mengusap air matanya yang merusak sapuan maskara di matanya, sama sekali kehilangan keberanian melengking yang biasanya ia gunakan untuk menghina orang miskin. Di luar balai desa, ratusan warga berdesakan di balik pita kuning polisi, dilarang melangkah lebih dekat oleh barikade aparat desa yang mendadak bersikap militeristik. Kasakusuk penuh hipokrisi mendengung di udara. Warga yang kemarin bersorak menertawakan penderitaan Banyu di lapangan, kini saling berbisik mengutuk Darmawan yang tiba-tiba jatuh bangkrut. Mereka membicarakan bagaimana armada kapal Darmawan dirantai baja, bagaimana pria sombong itu menangis di pelabuhan pagi tadi, dan bagaimana mereka semua harus ikut bersujud menyambut pemilik baru lautan desa mereka jika masih ingin makan nasi besok pagi. Ajaibnya, di tengah kepanikan massal yang egois itu, tidak ada satupun yang mengingat sosok pria berbaju lusuh dan bersandal jepit putus yang mereka ikat dan siksa di bawah terik matahari kemarin. Di kepala mereka yang sempit, Banyu hanyalah seonggok sampah yang mungkin sudah mati membusuk di sudut lapangan. Tak ada hubungannya dengan datangnya kiamat kecil yang dibawa oleh perusahaan Oceanic Grand Holdings. Ketegangan yang menyiksa pita suara itu mendadak terpecah belah ketika suara gemuruh raksasa merobek cakrawala. Awalnya hanya dengungan pelan layaknya kepakan sayap lebah. Namun dalam hitungan detik, suara itu membesar menjadi auman badai logam yang memekakkan telinga. Angin berhembus teramat kencang dari arah atas, menerbangkan debu-debu aspal dan membuat spanduk penyambutan di depan balai desa terlepas berbunyi tamparan keras. Sebuah helikopter VVIP berwarna hitam pekat, dengan baling-baling raksasa dan ukiran trisula emas memantulkan sinar matahari di perutnya, perlahan turun membelah langit pesisir. Deru mesin jetnya membuat tanah yang dipijak Darmawan bergetar hebat, merontokkan sisa-sisa kekuatan di lutut pria gempal itu. Pada saat yang hampir bersamaan, dari ujung jalan masuk, 5 buah mobil SUV anti-peluru melesat memecah kerumunan warga, berhenti dengan formasi tempur yang sangat presisi mengelilingi pelataran balai desa tempat helikopter itu bersiap mendarat. Pintu-pintu mobil hitam itu terbuka secara serentak. Puluhan pria bertubuh tegap setinggi nyaris 2 meter, mengenakan jas hitam legam yang sama sekali tak tertembus angin baling-baling, berhamburan keluar. Mereka menyebar dalam hitungan detik, membentuk pagar betis tanpa celah di sepanjang karpet merah. Wajah-wajah mereka sedingin balok es, menyembunyikan pistol otomatis di balik jas mereka, menatap tajam ke arah kerumunan warga dan keluarga Darmawan yang kini menahan napas dalam teror murni. Dari salah satu mobil, turunlah Arthur Wijaya, sang asisten pribadi CEO yang pagi tadi memerintahkan penyitaan seluruh aset pelabuhan.
Ia melangkah dengan sepatu kulit yang tak menerbitkan suara, berjalan lurus menuju posisi Darmawan. Melihat dewa penolongnya datang, Darmawan tak lagi peduli pada jas mahalnya. Ia melempar dirinya ke depan, meluncur berlutut di atas karpet merah murahan hingga celananya robek di bagian lutut. Ia mengangkat kedua tangannya yang gemetar, bersiap memuja Arthur. Namun, Arthur sama sekali tidak menghentikan langkahnya. Pria beraura mematikan itu hanya melirik jijik seolah melihat setumpuk kotoran anjing di jalurnya. Dengan gerakan tangan yang teramat merendahkan, Arthur memerintahkan Darmawan untuk menyingkir dari karpet merah. Ia menyuruh tikus bangkrut itu mundur dan menundukkan kepalanya menyentuh tanah, karena yang akan turun dari helikopter di hadapan mereka ini bukanlah manusia biasa, melainkan sang penguasa lautan yang sesungguhnya, pemilik setiap tetes air yang mereka minum dan setiap embusan napas yang mereka tarik. Mendengar perintah absolut itu, Darmawan menangis tersedu-sedu, menarik tangan Marni hingga wanita menor itu ikut tersungkur mencium debu karpet. Seluruh kerabat keluarga besar di belakang mereka, termasuk Nyonya Ratih di kursi rodanya, serempak menundukkan kepala dalam-dalam, tak berani menatap ke depan. Suara baling-baling helikopter akhirnya perlahan memelan, menyisakan desingan angin puting beliung kecil yang menerbangkan sampah plastik di pelataran. Pintu hidrolik helikopter mewah bernilai ratusan miliar itu berdesis, perlahan terbuka ke atas layaknya sayap malaikat maut yang membentang di siang bolong. Udara di desa pesisir itu mendadak terasa berhenti mengalir. Waktu seolah membeku. Jantung Darmawan berdegup brutal menghantam tulang rusuknya. Matanya menatap nanar ke arah tangga helikopter yang baru saja diturunkan, bersiap mengucapkan sumpah setia paling hina untuk menyelamatkan nyawanya dari kehancuran, sama sekali tidak menduga bahwa sepasang kaki pertama yang akan menginjakan telapaknya di ujung tangga besi itu, bukanlah kaki berbalut sepatu kulit pantofel impor, melainkan sepasang kaki hitam legam penuh kapalan yang masih mengenakan sandal jepit beda warna yang putus. Diikat tali rafia. Waktu di balai desa pesisir siang itu seolah ditarik paksa hingga melambat ke titik nol. Desingan baling-baling helikopter VVIP bernilai ratusan miliar itu perlahan mereda, menyisakan keheningan mencekam yang sanggup meremukkan gendang telinga. Puluhan pasang mata, mulai dari warga desa di balik barikade hingga keluarga besar Darmawan yang bersujud gemetar di atas karpet merah, terpaku tak berkedip ke arah pintu hidrolik helikopter yang kini telah terbuka sempurna. Jantung Darmawan berdetak sangat brutal, nyaris memecahkan tulang rusuknya sendiri. Ia telah menyiapkan senyum paling menjijikan dan kata-kata paling menjilat untuk menyambut sepatu kulit sang CEO penguasa dunia. Namun, alam semesta rupanya memiliki selera humor yang teramat sadis. Alih-alih sepatu pantofel berlapis emas atau kulit buaya, kaki pertama yang menginjak tangga besi berlapis beludru itu adalah sepasang kaki hitam legam, berkulit sekasar parut kelapa, tanpa alas selain sandal jepit beda warna yang putus dan hanya diikat menggunakan sisa tali rafia kotor. Darmawan yang masih dalam posisi berlutut perlahan mengangkat kepalanya. Otaknya yang dipenuhi kerakusan mendadak mengalami korsleting fatal saat tatapannya bergerak naik dari sandal jepit itu, melewati celana kain yang robek di bagian lutut, dan akhirnya menumbuk pada kaos partai lusuh yang dipenuhi bercak lumpur tambak serta bau amis ikan yang sangat ia kenali. Tepat di sana, berdiri tegak menantang terik matahari dengan sepasang mata hitam setenang palung lautan paling mematikan, adalah Banyu. Darah yang mengering di pelipis kirinya akibat injakan sepatu Darmawan kemarin siang masih tercetak jelas, membingkai wajah legam sang nelayan dengan aura martir yang mengerikan. Untuk beberapa detik yang terasa seperti keabadian, tak ada satupun manusia di pelataran itu yang sanggup menarik napas. Udara siang yang mendidih seolah membeku menjadi bongkahan es raksasa yang menimpa ubun-ubun mereka. Keterkejutan yang melumpuhkan itu tak berlangsung lama di dalam kepala sempit Darmawan. Logikanya yang cacat dan tertutup kesombongan menolak keras untuk menerima kebenaran. Alih-alih menyadari realitas, sebuah pemikiran bodoh meledak di otaknya. Ia mengira Banyu telah menyelundup masuk ke dalam helikopter itu untuk mencari perlindungan, berniat mempermalukan Darmawan di depan para eksekutif perusahaan, dan kini berpotensi menghancurkan satu-satunya peluang Darmawan untuk memohon ampun pada sang CEO yang mungkin masih berada di dalam kabin. Ketakutan akan kehilangan hartanya seketika berubah menjadi amarah beringas yang membutakan mata. Melupakan seluruh tata krama dan rasa takutnya pada barisan penjaga berjas hitam, Darmawan melompat bangun dari karpet merah dengan wajah merah padam bagai banteng gila. Sambil menunjuk beringas dengan jari telunjuknya yang bergetar hebat, Darmawan memuntahkan makian yang menggelegar memecah keheningan, menuduh Banyu sebagai babi laut gila yang ingin mencari mati. Ia berteriak histeris,
mempertanyakan bagaimana bisa sampah bau comberan seperti banyu menyusup ke helikopter suci milik Tuan Besar. Tidak puas hanya dengan berteriak, kelicikan Darmawan membawanya menoleh ke arah Arthur Wijaya, memohon dengan tampang memelas yang menjijikan agar sang asisten sudi menembak mati gembel itu detik itu juga karena kehadirannya hanya akan mengotori mata sang CEO. Di sebelahnya, Marni yang sempat jantungan juga ikut bangkit merangkak, memekik melengking menyuruh para penjaga menyeret adik iparnya itu ke tiang gantungan, menuduh Banyu sebagai sumber kutukan yang membuat bisnis suaminya hancur pagi ini. Tawa melengking Marni dan raungan Darmawan bersahutan, menggema di tengah lapangan aspal bagaikan pementasan komedi murahan dari dua ekor badut yang tak menyadari bahwa tali guillotine telah mengalungi leher mereka. Banyu sama sekali tidak bergeming. Ia melangkah menuruni tangga helikopter dengan tempo yang teramat lambat dan tenang. Setiap pijakan kakinya memancarkan gelombang otoritas absolut yang tak kasat mata. Saat kaki bersandal jepitnya akhirnya menyentuh ujung karpet merah, Darmawan yang telah kehilangan sisa-sisa kewarasannya berlari menerjang maju, mengangkat kepalan tangannya yang dihiasi cincin batu akik raksasa untuk meninju wajah adiknya. Namun, belum sempat kepalan tangan itu membelah udara, sebuah gerakan kilat yang terlampau cepat untuk ditangkap mata terjadi. Arthur Wijaya, sang pria elegan berdada tegap, melesat ke depan dan menghantamkan punggung tangannya tepat ke ulu hati Darmawan dengan tenaga sekeras baja. Bunyi tulang berderak terdengar nyaring. Darmawan memuntahkan air liurnya ke udara, terlempar ke belakang sejauh 2 meter sebelum tubuh gempalnya menghantam aspal dengan bunyi debuman yang menyakitkan, berguling-guling seperti karung beras rongsokan sambil mengerang tertahan karena paru-parunya seolah hancur lebur. Keheningan mutlak kembali menelan bumi pesisir seketika. Marni menjerit tertahan, menutup mulutnya dengan kedua tangan yang gemetar hebat, tak berani menolong suaminya. Apa yang terjadi detik berikutnya adalah sebuah pemandangan hiperbolis yang akan diceritakan secara turun-temurun sebagai legenda paling menakutkan di desa itu. Arthur Wijaya membetulkan letak kacamata hitamnya, membalikkan badan menghadap Banyu, lalu tanpa keraguan sedikitpun, ia menjatuhkan lutut kanannya ke atas karpet merah, menundukkan kepalanya dalam-dalam di depan sang nelayan lusuh. Seolah dikomando oleh satu pikiran universal, puluhan pengawal elit berjas hitam yang mengepung lapangan itu serempak memutar tubuh mereka menghadap Banyu. Dengan presisi militer yang mematikan, mereka membungkukkan badan 90 derajat, menyatukan suara bariton mereka yang menggelegar hingga menggetarkan aspal tempat Darmawan terkapar. Hormat kami sedalam samudra, Tuan Besar Banyu. Selamat datang kembali ke singgasana Anda, sang penguasa mutlak Oceanic Grand Holdings. Auman serempak puluhan prajurit itu merobek langit, menghancurkan setiap ilusi dan kesombongan yang pernah dibangun oleh keluarga Darmawan hingga tak bersisa. Darmawan yang masih meringkuk menahan sakit di atas aspal mendadak lupa cara bernapas. Matanya terbelalak sedemikian rupa hingga urat-urat merah di bola matanya nyaris pecah. Udara di sekitarnya seakan tersedot habis ke ruang hampa. Otaknya yang kerdil menolak memproses adegan mustahil yang terpampang nyata di depan hidungnya. Dari sudut pandangnya yang kini sejajar dengan tanah kotor, ia melihat Arthur Wijaya bangkit berdiri, mengeluarkan sebuah jas sutra mahakarya desainer dunia, yang ditenun menggunakan benang emas putih bernilai belasan miliar rupiah, lalu menyampirkannya dengan penuh kehati-hatian ke atas kedua bahu Banyu, menutupi sebagian kaos partai berbau amis ikan itu. Jas kebesaran itu berkibar perlahan tertiup angin laut, secara ajaib meleburkan wujud seorang gembel melarat menjadi sosok dewa kematian yang tak tersentuh. Banyu menundukkan kepalanya sedikit, menatap lurus ke arah mata Darmawan yang kini dipenuhi genangan air mata teror absolut. Tak ada tawa congkak, tak ada senyum kemenangan di wajah Banyu, yang ada hanyalah kekosongan absolut yang jauh lebih mengerikan dari neraka itu sendiri. Dengan suara bariton yang teramat pelan namun menggema di seluruh relung jiwa yang mendengarnya, Banyu mengucapkan kalimat yang mengunci mati takdir kakaknya. Ia mengingatkan Darmawan tentang aspal panas yang membakar pelipisnya kemarin, tentang bagaimana Darmawan dengan bangga menyebutnya sebagai cacing yang hanya pantas hidup di bawah sol sepatunya. Banyu berjongkok perlahan, mendekatkan wajahnya yang kini dibingkai jas miliaran rupiah itu ke telinga sang kakak yang menggigil hebat tanpa henti, lalu berbisik bahwa hari kiamat yang Darmawan tertawakan kemarin siang, kini telah benar-benar tiba di depan matanya. Darmawan hanya bisa merintih mengeluarkan suara seperti babi yang sekarat disembelih, menyadari bahwa dewa yang ia sembah dengan ketakutan hari ini, adalah sampah yang ia buang dan ia ludahi seumur hidupnya. Balas dendam sang penguasa lautan kini siap dieksekusi tanpa menyisakan sebutir pun belas kasihan. Hening yang mencekik balai desa pesisir siang itu terasa jauh lebih pekat dan mematikan daripada dasar palung Mariana yang tak pernah tersentuh cahaya matahari.
Di bawah terik yang memanggang aspal hingga mengepulkan uap panas, Banyu berdiri layaknya sesosok dewa penghukum yang turun ke bumi murni untuk mencabut nyawa kesombongan. Angin laut berembus pelan, menerbangkan ujung jas sutra mahakarya berlapis benang emas yang tersampir anggun di bahunya, menciptakan kontras yang luar biasa gila dengan kaos partai berlubang dan bau amis lumpur yang masih melekat di dadanya. Di ujung sandal jepit putusnya yang hanya diikat tali rafia kotor, terkaparlah Juragan Darmawan, pria yang baru 24 jam lalu menginjak kepalanya hingga berdarah, kini merangkak layaknya lintas sekarat yang tersiram garam. Wajah Darmawan yang biasanya berminyak oleh keangkuhan kini pucat pasi berlumur debu, air mata dan ingus mengalir deras membasahi kerah kemejanya yang robek, sementara napasnya tersengal-sengal memburu seolah paru-parunya telah diisi paksa dengan air raksa yang mendidih. Dengan tangan gemetar yang kehilangan seluruh urat kesombongannya, Darmawan menyeret tubuh gempalnya membelah debu karpet, berusaha memeluk telapak kaki kotor Banyu. Pria yang telah hancur akal sehatnya itu menangis meraung-raung, memohon ampunan dengan suara serak yang memilukan, memanggil Banyu sebagai adik kesayangan dan bersumpah akan menyerahkan lehernya untuk diinjak setiap hari asalkan sisa hartanya dikembalikan. Namun, sebelum jari-jari rakus Darmawan sempat menyentuh debu di kulit Banyu, ujung sepatu kulit Arthur Wijaya telah lebih dulu menekan tengkuk pria gempal itu, memaksanya mencium aspal kotor dengan paksa. Banyu menatap ke bawah, bukan dengan kebencian yang meledak-ledak, melainkan dengan kekosongan absolut yang membuat hawa di pelataran itu turun hingga membekukan darah. Suara Banyu meluncur dengan nada bariton yang teramat pelan, sedingin bongkahan es di kutub maut, menyatakan bahwa penyesalan yang lahir semata-mata dari ketakutan akan kemiskinan bukanlah sebuah pertobatan, melainkan hanya kepengecutan seekor babi rakus yang melihat pisau jagal menempel di urat lehernya. Tawa melengking Marni yang biasanya digunakan untuk merendahkan orang miskin kini telah menguap tak bersisa, digantikan oleh jeritan histeris saat wanita menor itu menarik-narik rambutnya. Sendiri hingga rontok, tak sanggup menerima kenyataan bahwa istana emasnya telah hancur menjadi debu dalam satu malam. Banyu mengalihkan pandangannya pada pasangan tiran tersebut, lalu tanpa sedikit pun menaikkan nada suaranya, ia menjatuhkan vonis maut yang akan mengutuk takdir mereka selamanya. Banyu memerintahkan Arthur untuk menyita setiap helai benang, setiap gram emas, dan setiap butir debu di rumah mewah mereka, memastikan Darmawan dan Marni dicoret dari segala akses perbankan dunia. Namun, Banyu menolak membiarkan mereka mati kelaparan begitu saja. Sebagai bentuk keadilan yang puitis, sang penguasa lautan menitahkan agar mantan juragan sombong beserta istri berhati iblisnya itu diasingkan ke pabrik pengolahan ikan paling kumuh milik perusahaannya di ujung utara benua. Di sana, mereka dikutuk untuk bekerja sebagai buruh kasar pembersih perut ikan pari dan pembuang limbah amis seumur hidup mereka, bekerja 20 jam sehari tanpa bayaran selain sisa nasi basi, dilarang mati sebelum mereka membayar lunas harga setiap tetes keringat orang miskin yang pernah mereka hisap. Mendengar vonis neraka tersebut, jerit keputusasaan Darmawan dan Marni merobek langit siang, bergema menembus telinga ratusan warga desa yang kini berdiri mematung dengan lutut gemetar di balik barikade. Para algojo berjas hitam tanpa ampun langsung menyeret tubuh kedua tiran yang meronta-ronta gila itu, melemparkan mereka ke dalam bak truk barang terbuka layaknya membuang tumpukan sampah busuk, membawa mereka pergi menuju neraka dunia yang telah dipersiapkan. Banyu perlahan memutar tubuhnya, menyapu pandangan lurus ke arah kerumunan warga dan kerabat keluarganya yang kemarin bersorak-sorai meludahinya. Tak ada satupun dari ratusan pasang mata itu yang berani menatap balik. Mereka serempak menundukkan kepala dalam-dalam, menangis dalam diam dengan tubuh menggigil ketakutan, dihantui oleh teror karma bahwa udara yang mereka hirup saat ini pun adalah milik pria berbaju lusuh yang pernah mereka siksa tanpa ampun. Pelajaran itu terukir abadi dengan darah di nurani desa pesisir tersebut, bahwa lautan tidak pernah tidur, dan kesombongan manusia hanyalah buih rapuh yang akan hancur lebur saat sang samudera benar-benar murka. Di tengah keheningan penuh ketakutan massal itu, sepasang mata legam Banyu yang sedari tadi memancarkan hawa pembunuh bayaran mendadak berubah seketika. Badai es di korneanya meleleh, berganti dengan kehangatan mentari fajar yang teramat lembut saat pandangannya menemukan sesosok tubuh mungil yang meringkuk gemetar di sudut paling jauh balai desa. Laras, sang kuli pembersih sisik ikan yang gaun kumalnya masih ternoda darah kering akibat melindungi Banyu kemarin, berdiri mematung memeluk bahunya yang lebam. Gadis malang itu menangis terisak tanpa suara, kebingungan setengah mati melihat sepupu miskin yang ia tolong dengan sebungkus nasi dingin kini dipertuhankan oleh puluhan pasukan militer elit. Tanpa mempedulikan statusnya sebagai penguasa triliunan rupiah, Banyu melangkah pelan membelah barisan pengawalnya yang serempak menunduk hormat, berjalan lurus menghampiri Laras yang nyaris pingsan karena terkejut. Tepat di hadapan gadis yang tubuhnya masih beraroma anyir ikan itu, Banyu,
Sang CEO absolut yang kedudukannya bisa mengguncang ekonomi negara, secara perlahan menekuk lutut kirinya. Pria itu berlutut tepat di atas aspal kotor, menyejajarkan matanya dengan pandangan Laras yang membelalak tak percaya. Tangan Banyu yang kasar namun penuh kehangatan meraih jemari Laras yang dipenuhi luka goresan pisau, menggenggamnya seolah itu adalah berlian paling berharga di seluruh semesta. Dengan suara serak yang bergetar menahan luapan emosi dan air mata, Banyu berbisik pelan bahwa sebungkus nasi kucing dingin dan uang koin berkarat yang Laras berikan kemarin tidak hanya menyelamatkan perutnya dari kelaparan, tetapi telah menyelamatkan seluruh sisa kemanusiaan di dalam jiwanya yang nyaris ditelan oleh kekejaman dunia. Banyu tersenyum dengan ketulusan yang menggetarkan hati, menyatakan bahwa di tengah dunia yang telah membusuk oleh harta dan tahta, hati murni Laras adalah satu-satunya mutiara sejati yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan seluruh kekayaan lautan. Di bawah langit pesisir yang kini cerah seolah ikut tersenyum, di hadapan ribuan pasang mata yang menjadi saksi bisu keajaiban takdir, Banyu mengangkat tangannya ke udara. Suara baritonnya kembali menggelegar. Namun kali ini bukan untuk menghukum, melainkan untuk memberikan anugerah tertinggi. Ia mengumumkan dengan otoritas absolut bahwa mulai detik itu, Laras diangkat menjadi pemegang saham utama dari seluruh jaringan bisnis maritimnya, ratu dari kerajaan samudra yang akan dilayani oleh ratusan asisten dan dilindungi oleh pasukan terbaik di muka bumi. Gadis yang kemarin diinjak dan diusir bagai anjing liar itu menangis sejadi-jadinya, ambruk ke dalam pelukan hangat Banyu yang menyambutnya layaknya seorang kakak melindungi adik kandungnya dari kerasnya dunia. Sebuah helikopter mewah telah menunggu di belakang mereka. Baling-balingnya kembali berputar lambat menyanyikan nada perpisahan. Banyu menuntun Laras berjalan di atas karpet merah, meninggalkan desa yang telah membeku dalam penyesalannya, melangkah menuju angkasa tanpa batas, membuktikan kepada dunia bahwa di lautan karma yang misterius, mereka yang rela hancur demi merengkuh ketulusan, pada akhirnya akan dianugerahi sepasang sayap emas yang sanggup membawa mereka terbang menembus takdir para dewa.